Loh, Kak, Kak. janganlah marah-marah kalian sini. Nurat, Kami kalau ini nggak mau hanya diskusi mendingan hanya turun saja kurcaci Nurat. Ini diskusi. Tapi nyimak satu-satu dulu. Ya udah jawab Kan sudah. Mana dalil di kitab kalian dilarang poligami? mereka Sudah. masih ngomong loh, Kak. Masa aku juga Ya, siapa menyela. dulu? Enggak. Siapa yang menjawab Lanjut, dulu? lanjut Bang Nurat. Lanjut. Ah, Nurat Bang jawab Nurat. Mawardi tadi lagi ngomong kok aku sih. Nah, Oh, Bang cepat-cepat. Wardi. Bang Mawardi tadi ngomong. Inilah, Lanjut ini dong. kenapa aku nggak boleh baik-baik sebagai wanita, karena kalian anggap bercanda aku. Memang aku harus tegas bicara itu. Jadi kalau kalian bilang aku nggak tegas, Iya, memang iya. Oh. Karena gini loh, kalian menganggap aku bercanda. Yang kita bacakan kitab suci, bukan novel. Hargailah sedikit. Heran Bang, aku suka itu. Giliran aku lemah lembut, Aku suka kalian itu, Kak. main-main. Giliran aku tegas, kalian bilang aku nih keras kasar. Ayolah, di Kakak sini ini semakin room cantik diskusi kalau loh. kakak Ini marah room begitu. edukasi loh. Ini room edukasi, bukan room main-main. Betul. Kalian ditonton 300 orang loh. Iya. Malah lebih cantik Kak kalau marah begitu. Kalau tegas 385, begitu. Kak. 385. Udah cepat kan? jawab lah. Gak usah banyak-banyak cerita, kalian jawab aja sudah. Itu Bang Mawardi tadi mau melanjutkan. Jawab sudah. Jawab Bang Mawardi. Aku nyimak aja. Iya kan yang saya bilang tadi. Nah itu kan ada tertulis kan, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia kecuali maut. Memangnya Sarah bercerai dengan Abraham? Itu kan perjanjian lama, Uni kan kau bilang tadi. Saya bilang kan ajaran ajaran Yesus. Di mana itu yang abang baca itu ayatnya? Ayat perjanjian lama yang abang baca itu. Apa yang dipersatukan Tuhan jangan diceraikan tuh. Coba abang sebut. Kalau nggak mana? Coba tunjukkan dalilnya. Uni bilang perjanjian lama. Yang mana sih yang ya udah tunjukin lah kalau yang di perjanjian lama dia. Nah kan? Aku juga kan yang ngajarin kalian Bible jadinya kan. Nah salah aku baca Bible rupanya. Iya Uni itu kan guru sekolah minggu kami loh. Ya iyalah aku guru kalian lah. Tidak pernah ada di dalam kitab kalian tertulis dilarang kalian berpoligami, itu tidak ada. Kalau ada tunjukkan sama aku. Nah, kalau kalian tidak punya dalil melarang poligami, kok bisa-bisanya kalian punya doktrin poligami itu dilarang? Kan lucu. Ini lucu loh. Ajaran dari mana kalian dapat itu? Sementara tenang. Daud itu punya gundik. Salomo punya gundik. Abraham punya gundik. Itu perjanjian lama, Uni. Dengar narasi saya dulu. Di dalam perjanjian lama, nabi-nabi boleh poligami. Kalau memang itu dilarang Tuhan, harusnya orang berdua nih, Abraham dengan Daud, sudah dimatikan Tuhan. Artinya di situ telah itu tidak dilarang oleh Tuhan. Yang kedua, kalian bilang perjanjian baru, di mana Yesus melarang poligami? Kalau memang di perjanjian lama itu sudah tidak berlaku, mana Yesus melarang poligami? Gitu loh. Oke Kak, sekarang ku tanya, Bapak Abraham itu agamanya apa? Abraham itu kalau dalam perspektif Islam dia Muslim, berasal dari kata aslam, dia tunduk patuh ketika dia diperintahkan mengorbankan anaknya, dia lakukan. Kalau di Al-Quran. Coba di Al-Quran lah. Buktinya. Jangan lari kok bahas Abraham, aku bahas tentang poligami, jangan kabur-kaburan dulu. Bahas Karena kakak bawa Abraham jangan lari-lari. Aku kalau kau nggak bisa diskusi Nurat mending pergi. Aku lagi tema satu topik poligami. Jangan kabur-kabur. Jangan kabur-kabur, cepat bahas dulu. Bukan kabur, Bapak Abraham itu. Bahas dulu dalil dilarang poligami mana, sehingga kalian berhak mengatakan poligami itu haram hukumnya buat kalian. Jangan kalian mengada-ngadakan hukum yang tidak pernah ada. Ajaran manusia yang kalian ikuti. Bukan, kami kan mengikuti ajaran Yesus. Sementara kakak tadi bawa nama-nama Abraham, kan gitu. Nah, Abraham itu siapa? Saya tidak membahas Abraham. Topik kita bukan tentang Abraham. Topik kita tentang orang Kristen yang Abraham itu saya kutip dari kitab kamu dulu. Saya membacakan kejadian di dalam kitab kamu di mana Abraham itu berpoligami bahkan punya gundik. Nurat, kalau kamu tidak mampu diskusi, keluar saja Nurat. Bertele-tele kamu Nurat. Saya minta kepada kalian baik. Saya mau saya bacakan menjawab, ini. tapi coba jelaskan orang. Ya coba jawab. Mana dalil larangan poligami? Coba. Lama kali sebelum tadi. saya jawab, tolong klarifikasi siapa Abraham itu gitu loh. Abraham dalam perspektif Islam adalah seorang nabi. Abraham di kitab kalian bapak bara bangsa dan juga nabi. Udah selesai. Kok Abraham pula yang dibahas Nurat ini? Jadi kakak mau menjelaskan Abraham itu menurut versi yang mana? Kita nggak sedang bahas Abraham. Kok jadi bodoh Nurat ini di sinilah? Kita bahas poligami, kok bahas Abraham kau?
Makin cantik kakak begitu. Enggak. Memang benar nih, kebanyakan bahasa agama memang jadi goblok. Dengar, Yesus ya, ketika ada muridnya yang nggak paham, dimarahin juga kok sama Yesus. Dibodoh-bodohi juga sama Yesus. Bodoh kali kalian sehingga nggak kalian mengerti. Bahkan Paulus. Lo ada dalilnya, aku tunjukkan. Nih, kau tengok nih si Paulus pun mengatakan Galatia bodoh loh. Nih. Jadi kalian itu wajar digitukan ya. Aku ini bukan apa-apa. Justru aku yang mengikuti ajaran kalian loh. Ketika kita sedang berbicara tentang agama dan keyakinan, kalian ketawa-ketawa. Parah. Padahal yang kubacakan kitab suci kalian loh. Diskusi macam apa ini? Oke, dengar ya. Aku dari tadi ketawa bukan karena kitabku yang kalian baca, tapi karena aku ini perempuan. Kalau aku terlalu lembut kepada kalian akan timbul fitnah. Kalian di sini main-main, nggak mau diskusi. Kalau kalian nggak mampu diskusi, pergilah sudah. Aku akan bicara dengan Bang Johan ini tentang ayat-ayat dalil kalian. Lebih baik aku bicara dengan satu orang saja, tapi serius diskusi daripada bertiga dengan kalian. Kalian main-main. Dari tadi memang ketawa. Dari tadi kutanya dalil tak apa-apa Abraham. Orang lagi bahas tentang poligami, kau bawa Abraham. Apa pula Abraham? Aku memberikan contoh bahwa Abraham poligami di kitabmu. Aneh. Makanya aku bilang kalau mau karena kakak itu tadi dari tadi bapak Abraham. Ya udah kau jelaskan Abraham lah sama aku. Siapa ya Abraham di kitabmu? Jelaskan. Kalau aku ceritakannya, aku ceritakan sama Mia. Abraham itu ceritakan dulu. Adalah orang pilihan di kitabmu. Dia dijanjikan oleh Tuhan akan diberikan daerah Kanaan, keturunannya akan sangat banyak. Satu, dia diperintahkan Tuhan bersunat, dipotong kulit katanya, ya. Melalui dia akan turun keluar para nabi-nabi. Dan kemudian Abraham ini orang yang sangat patuh kepada Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan mengorbankan anaknya, dia mau diikuti. Tapi perlu kau ketahui Nurat, Abraham yang dipilih Tuhan ini berpoligami. Dia menikah dengan Sarah, lalu menikah lagi dengan Hagar. Kalau memang Tuhanmu itu mengatakan poligami itu perbuatan zina, berdosa, harusnya Tuhanmu konsisten dengan perkataannya. Bahwa di dalam kitabmu orang yang berzina itu harus mati. Abraham mati nggak dihukum Tuhan. Nah, pertanyaanku adalah, diam dulu kau, oke, aku menjelasin. Ketika Abraham menikahi Hagar, kalau Tuhan kau ya dalam perspektif Kristen, Tuhan sering turun naik berteofani. Kalau memang Hagar itu ketika bersetubuh dengan Abraham itu ada perbuatan dosa, kok Tuhan kau nggak datang memperingati Abraham? Padahal ketika Sarah ingin poliandri dengan Abimelek, Tuhan datang berkata kepada Abimelek, jangan kau sentuh wanita itu karena suaminya seorang nabi. Berarti poligami dilarang, poligami dibolehkan, poliandri dilarang. Contohnya adalah Daud nabi di kitabmu mengintip istri orang mandi, menjadikan berzina, membunuh suaminya. Dia dihukum karena membunuh Uria, bukan karena berpoligami. Coba tunjukkan sama aku bahwa Abraham masuk neraka karena berpoligami. Jadi kalian diskusi, jangan dari tadi kok bertele-tele Nurat ini. Udah Kak. Kisah Nabi, kakak tahu kisah Nabi Abraham itu adanya di mana? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Suka-suka kalau nggak bisa diskusi diamlah Pak Mawardi. Aku bertanya. Tahu pertanyaan kau itu pertanyaan gini Nurat, lebih baik kau turun ya. Aku nggak suka orang main-main kayak gini. Dan jelas-jelas kok udah aku jelaskan. Mending kamu turun, nggak ada gunanya kau di sini, nggak ada ilmu. Ya lanjut Pak Mawardi. Nggak ada gunanya main-main kalian diskusi. Pak Mawardi silakan dijawab. Mana dalil di kitab kalian yang menyatakan poligami itu tidak boleh? Main-main kalian di sini. Agama kitab suci yang kubacakan. Kalian main-main kalian. Aku wajar keras karena ini laki-laki semuanya. Terlarang bagi kami umat Islam perempuan bermerdu-merdu suara kami di hadapan kalian para laki-laki. Biar nggak syahwat kalian. Jadi kalau kalian anggap aku keras, yes, saya muslimah harus keras dan tegas di sini. Apalagi orang-orang yang hanya mempermainkan kitab suci. Silakan kita diskusi di sini. Saya dengan Pak Johan dari tadi baik-baik aja karena beliau serius bertanya dan beliau catat ayat-ayat itu. Kalau mau main-main jangan di sini. Kalian pikir lapau tua di sini, ya? Yesus pun akan marah kalau berlaku seperti itu. Kalian tengok, lihat Yesus mengobrak-abrik, mengotori bait Tuhan. Keras dan tegas dia. Kalau kalian bukan mendayu-dayu buat kalian masih salah. Macet ini macet. Ya, udah jelas belum saya? Nah, udah coba. Nah, ini. Jadi gini. Coba ini bentar. dari. Saya ini perempuan.
Kalau saya berlemah lembut, di sini hanya laki-laki, saya bisa menimbulkan fitnah. Saya harus tegas. Kenapa saya harus tegas? Karena yang kita bicarakan ini adalah agama, iman. Kok main-main masalah iman dan agama? Yang kita baca kita anggap kitab suci. Kalau tidak sudi dan tidak mampu berdiskusi, jangan naik ke tempat saya. Jangan naik ke tempat saya. Benar itu. Oke? Saya mau kita TikTok jawab apa yang saya tanya dan jelaskan apa yang saya maksud. Jangan main-main sama saya di sini. Kalian laki-laki di sini, haram bagi saya untuk bersyadu-syadu suara saya supaya kalian tidak ada fitnah bagi saya. Silakan. Silakan Pak Mawardi, karena Anda yang membawa topik poligami. Kalau nggak kita closing statement topik ini, kita pindah ke topik lain. Kita nggak usah bertele-tele di sini. Closing aja nih, Uni udah ngamuk-ngamuk. Coba satu Timotius, Umi. Closing statement aja Uni. Satu Timotius. Hah? Satu Timotius ayat 3 ayat 2. 1 Timotius 3 ayat 2. Pasal ketiga nomor 2. Ayat 2. Ini ada dari typing ini. Oke, kita bahas. Satu Timotius pasal ketiga ayat 2. Karena itu pemilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri. Siapa di situ dikatakan? Karena itu pemilik jemaat. Kalian pemilik jemaat? Pemilik jemaat kalian? Iya. Aku tahu ayat ini, bukannya aku nggak tahu. Dan suami dari satu istri. Suami dari satu istri. Nah, di situ ayatnya secara eksplisit tertulis ini berbicara syarat-syarat bagi pemilik jemaat. Bagaimana dengan jemaatnya? Kalian pemilik jemaat? Baca konteksnya, baca perikop ayatnya. Aku tahu ayat ini yang kalian bawa nanti. Iya. Ya, justru bahkan itu kenapa pastor-pastor itu tidak menikah. Nah, masalahnya solusi buat kalian-kalian yang bukan pemilik jemaat itu apa? Ini syarat-syarat bagi pemilik jemaat. Kalau mau jadi pemilik jemaat begitu. 1, orang yang menghendaki jabatan pemilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah, karena itu pemilik jemaat seorang yang tidak bercacat. Nggak boleh orang cacat. Orang cacat nggak boleh jadi pemilik jemaat. Oke? Itu imam-imam kalian nggak boleh orang cacat. Oh, berarti kasihan orang cacat. Berarti kalau nikah ini istilahnya dianggap cacat ya, Bunda? Umi. Bukan, itu persyaratan untuk pemilik jemaat. Apalagi 1 Korintus mana nih yang di bawah? Jawablah kalian yang di bawah. 1 Korintus pasal ke-7 nomor 2. Bagus kayak gini kan? By the way ya, aku klaim lagi ya, disclaim lagi ya. Pertanyaanku adalah jangan Paulus itu jangankan membawa ajaran baru menurut perspektifku, membatalkan hukum Taurat pun dia berani. Aku minta mana Yesus mana Yesus larang poligami dan mana Tuhan Bani Israel larang poligami. Itu pertanyaanku yang 2 tadi. Tapi kalian bawa nggak apa-apa lah. Kalian masih pun ajaran Paulus kalian bawa, masih bisa aku jelaskan. Berapa tuh? 1 Korintus pasal 7 ayat 2. Dan jelas, sedangkan Paulus dengan Yesus dengan Paulus saja berbeda. Yesus menggenapi hukum Torah. Paulus membatalkan di Efesus pasal kedua 15. Jadi kalau ajaran Paulus pun kalian bawa masih bisa lah aku tengok itu, nggak apa-apa lah, tidak akan kutolak. Ku tetap akan ku terima sebagai jawaban dari kalian. Ya? Halo, selamat malam. Ya, selamat malam nanti Pak. Kita lagi diskusi dulu nanti. Bapak masuk nanti kalau mau menanggapi. Oke. Oke. Nih. Tetapi ini bahasa Indonesia itu diperhatikan baik-baik. Tetapi mengingat bahaya pencabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri. Woi, iya betul. Kalian pakai istri kalian sendiri, jangan istri orang. Masa kalian mau pakai istri orang? Baiklah, seorang laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan perempuan mempunyai suaminya sendiri. Iyalah betul itu. Masa kalian mau pakai bini orang sama laki orang? Ada aja. Mana di situ 1 orang? Bahasa Indonesia pun kalian gitu. Baiklah setiap daripada mengingat bahaya pencabulan, baik kalian pakai ini tentang pencabulan, baik kalian
Baiklah kalian, setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri. Ya iyalah, masa istri orang yang mau dipakai? Ada-ada aja ini. Aku tahu ayat-ayat ini. Udah 3 tahun aku berhadapan dengan ayat-ayat begini. Dari dulu ku minta, mana ayat larangan poligami di kitab kalian? 3 tahun yang lalu ku minta, sampai sekarang ndak ada. Ndak ada kitab kalian. Yesus dan Bapa mengajarkan untuk jangan poligami. Kalau ada tunjukkan sama aku. Ini 1 Korintus kalian bawa. Baiklah orang memiliki istrinya sendiri. Ya iyalah istrinya sendiri. Mana ada istri orang mau dibawa? Nah, apa? Kan silakan jawab. Apalagi ayatnya? Matius berapa lagi? Matius 19. Aku bukain semua jawaban kalian itu. Matius 19. Silakan Pak. Matius 19 nomor 3 sampai 12. Oke. Silakan. Apa Bapak yang mau disampaikan? Udah bisa saya masuk nih? Silakan Pak. Dari tadi saya dengar Uni ngomong terus, jadi saya nggak boleh masuk. Ini tentang masalah poligami. Ya kan saya sendiri di sini. Kalian Kristen. Kita meluruskan. Kalian Kristen 5 orang. Silakan luruskan. Iya, saya Uni ngomong terus, gimana nih? Ngomonglah. Dilarang itu poligami itu termasuk berzina, itu perjanjian, jangankan perjanjian baru, perjanjian lama saja itu dilarang. Itu perintah Allah kepada Musa, ada itu 10. Jangan berzina, itu termasuk poligami. Nah, dalilnya, dalil. Dalilnya maksudnya? Mana tertulis di kitab Anda? Mana tertulis? Mana? Di mana? Nomor berapa? Ayat berapa? Pasal berapa? Kita buka dari tadi, aku udah buka-buka. Di mana? Cepat sebutkan. Di perjanjian lama dilarang berpoligami. Mana? Itu nggak usah di Alkitab, dari Alkitab ada itu yang jelas. Ya mana? Ayatnya aku butuh. Ayatnya mana? Udah, kalau nggak ada skip dulu. Yang lain, Bang Marsinaga, jawab Bang. Tunjukkan Bang. Ambil aja di Timoteus 1 Timoteus 3 ya 12 sampai 13. Bentar. Bawa dalil kalau bicara, kalau ngomong apa diskusi sama aku. Kalau asumsi kalian cari room lain lah kalau diskusi apa. Ayat berapa Bang tadi Bang? 1 Timoteus 3 1 Timoteus 3 sampai 13. Tadi udah tadi tuh. Iya. Udah tadi. Bukan. Ayat 2 itu yang tadi. 1 ayat 2 Timoteus yang tadi. 3. Ini 12 sampai 13. Ayat 2. Iya. Ayat 12 sampai 13 yang tadi ayat 2 ayat 12 yang sampai itu. 13. Nah, diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarga dengan baik. Diaken siapa aku tanya? Daken. Diaken itu artinya pelayan Tuhan. Kami semua Kristen dianggap pelayan Tuhan. Selesai. Mana diaken ntar ya? Ya, tinggal ya. Di sini sudah jelas-jelas ya perikopnya ya. Kita pakai perikop ya. Aku paling nggak suka ada orang melintir-melintir kitab suci di situ. Nah ini. Ya. Aku udah 3 tahun lihat ayat kayak gini. Ntar ya. Nah ini dia. Nah ini kita bahas ini ya. Bentar. Nah, diaken berasal dari kata diakon bahasa Yunaninya. Diakon ini artinya adalah anggota diakonat, yakni jawatan pelayanan dalam gereja. Jangan menipu-nipu aku ya. Wujud pelayanan diakon berbeda-beda menurut masing-masingan aliran teologi dan denominasinya dalam kekristenan. Ini orang-orang yang ada jabatan di gereja. Lah semua luar udah kan? Semua kalian memangnya pejabat gereja kalian. Jangan tipu-tipu sama aku di sini. Semua. Makanya Ya, orang Katolik itu benar. Maka orang Katolik itu pejabat gerejanya tidak menikah, bahkan tidak menikah. Tahu kalian? Bahkan mereka tidak menikah. Bayangkan jabatan itu. Tengok, jangan kalian tipu-tipu. Diaken itu bahasa Belanda, woi, bahasa Belanda. Dan diaken itu berasal dari bahasa Yunani diakon. Diakon itu artinya adalah anggota diakonat. Lah, monyong muncung aku kan. Yakni Ya semua. apa pula semua, jangan di sini memelintir. Yakni jawatan pelayanan Tuhan, pelayanan dalam gereja, pelayanan dalam gereja. Nah ini contoh diaken. Nah
Ya, semua. Tar dulu, jangan sama aku, jangan ayat tipu-tipu kalian sama aku. Aku baca kitab kalian ini. Ibu cantik kemudian. Tar dulu. Mana tadi tuh? Ibu Ya, cantik. kalian baca dulu itunya perikop ayatnya Timotius itu. Nah, ini aku bacakan ya. Iya. Nih. Mana nih ya? Perikop yang pertama tadi adalah syarat-syarat bagi diaken. Kita baca di atas ini. Pertama, syarat-syarat bagi pemilik jemaat. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang yang terhormat, jangan bercabang lidah. Emang semua jemaat kalian orang terhormat? Emang semua jemaat kalian terhormat, harus terhormat? Berarti salahlah Yesus mengatakan aku datang Iya. untuk para orang-orang yang berjahat itu. Jangan berbalik-balik lidah kalian di sini. Jangan penggemar anggur. Kalian peminum anggur. Berarti kalian mengaku kalian jemaat Tuhan. Kalian aja minum anggur. Jangan penggemar anggur. Jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu baru ditetapkan dalam pelayanan itu. Setelah ternyata mereka tidak bercacat. Berarti kau bilang orang cacat itu bukan jemaat Tuhan? Tidak bercacat di sini diaken. Benar, Bu. Ya, itu Bukan Tunggu dulu, cacat kubacakan fisik. ayatnya. Udah jelas Kubacakan dibilang, ayatnya dulu. Ntar, selesaikan ayatnya. Satu perikop kita baca. Demikian, nah ini ya. Tenang, baca ayatmu dulu. Mereka juga harus diuji dahulu baru ditetapkan dalam pelayanan itu. Setelah ternyata mereka tidak bercacat. Diam dulu halawa. Aku Iya, mau bacakan nggak satu ada perikop otak. ini. Kalau nggak sopan diskusinya Nggak ada turun. otak, Orang-orang ini. yang lain ya kau yang ada otak masuk ke room itu kau bawa lidah cabang ini ya. Aku membacakan kitab suci kalian dengan semangat. Kalian kok malah nuduh-nuduh aku nggak ada Iya. otak. Demikian, nah nih kan. Ternyata mereka tidak bercacat. Berarti yang boleh jadi orang Kristen yang nggak bercacat gitu. Kalau kalian bilang ini untuk semua jemaat. Dengar. Diam dulu, ini Makanya benar-benar. saya bilang. Saya bacakan sampai selesai. Demikian pula istri-istri hendaklah orang yang terhormat. Nah, orang terhormat istrinya diaken. Jangan pempitnah, hendaklah dapat menandiri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukannya baik sehingga dalam iman kepada Yesus itu mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Lanjut bawah. Nah, semuanya itu kutuliskan kepadamu walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup tiap penumpang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, bla 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 di bawahnya. Kalau perikop di situ syarat-syarat untuk jadi diaken, syarat-syarat untuk jadi pemilik jemaat. Pertanyaanku, apakah kalian mau mengatakan orang yang cacat itu tidak pantas menjadi jemaat Yesus? Tidak ke situ arahnya. Jawab. Karena begini, ya, dengar dulu. Kamu kok motong-motong sih? Kamu nggak kupotong Aku udah tadi kalau ngomong, Bro. semangat. Lanjut, aku semangat. Semangat bukan kayak gitu. Kemarin juga udah marah aku sama kau nggak sopan ngomong. Kau turun lah kalau gitu. Aku tunggu bapak-bapak ini santai aja. Ngapain kau ini roomku? Kok suka-suka aku lah. Kalau nggak suka kau di sini jangan ini. Aneh. Aku memang harus begini tegas lah kan Bang Edward. Aduh, hancur aku. Kok ngamuk-ngamuk masuk rumah orang? Iya. Keluaran 20, Masuk rumah aku kok malah ngamuk-ngamuk. Heran Keluaran aku. 20 ayat 1 sampai 17. Ah, itu bagus. Baca bawa Keluaran Keluaran 20. 20 ayat 1 sampai 17. Diaken semua jemaat nggak cacat. Berarti kalian mengatakan orang cacat MKC yang cacat berarti bukan jemaat Tuhan. Berapa? Keluaran berapa? Nah, Keluaran berapa? 20 ayat 1 sampai 17. Kita membahas 20. tentang Keluaran Ayat 20 ayat 1 sampai 17. 1 sampai 17. Oke, kita bahas. Oke, kita bahas. Kita bahas ya guys. Oke. Ntar. Yang naik itu yang nggak baperan. Kalau baperan kalian jangan naik ke sini. Mana nih? Keluaran 27 1 sampai 17. Kok bukan kitab sabda ya? Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman. Oh, ini 10 Ten Commandment. Ini 10 Commandment. Itu Ya, tadi tentang apa tadi poligami itu perzinahan itu dia ada tertulis. Ya, mana coba? Mana tertulisnya? Ayat berapanya? Yang berapa? Ayatnya berapa? Du 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 du.
diaken kok semua jemaat. Berarti kalau yang cacat bukan jemaat Tuhan. Apa-apaan itu? Lagian diaken bahasa Belandanya. Jadi kalian diaken semuanya. Kenapa kalian nggak ada yang dipanggil diaken? Diaken. Jawatan pelayanan dalam gereja. Nah, kita lihat apa tugas diaken. Sebuah jabatan tanggung jawab sebuah jabatan tanggung jawab dalam imamat Harun biasanya dipegang oleh remaja putra usia 12-13. Dia akan membantu mendiskusikan sakramen mirip dengan komuni untuk anggota gereja selama kebaktian. Ini orang-orang yang punya jabatan. Bilang pula kalian semua diaken, ada-ada aja. Kalian tipu-tipu aku. Dikira aku tuh nggak ngerti kitab kalian. 3 tahun aku baca kitab kalian. Diaken gitu. Semua bisa jadi diaken. Pertanyaanku, kau diaken nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dialog apa ini? Poligami. Dia kasih dalil bahwa untuk diaken istrinya satu saja. Untuk pemegang itu kan ada syarat-syarat untuk menjadi pemilik jemaat dan diaken. Kata dia diaken semuanya lah, kami diaken katanya. Berarti nggak boleh orang cacat berarti. Jadi jemaat Tuhan, kata dia bukan cacat fisik, cacat rohani. Besok semua rohani kalian, perpuluhan rohani kalian besok. Giliran yang mana nih? Yang mana? Itu 1 Korintus. Kan aku minta sebenarnya pun udah salah jawaban dia tuh. Aku minta di mana Yesus melarang poligami, di mana Bapa melarang poligami. Nah, dikasih sama dia ayat-ayat dari Paulus. Abang Johan tidak percaya sama Paulus, percuma kalau sama Bang Johan tidak terima dia Paulus. Dikasihnya ayat Paulus ketika di dalam Korintus itu, dan itu pun persyaratan untuk diaken, persyaratan untuk pemilik jemaat. Kata dia mereka diaken semuanya katanya. Nah, di sini aja udah ada apa perbedaan antara penatua dan diaken. Nah, diaken para penatua merupakan pemimpin rohani tertinggi. Diaken sebenarnya dipandang sebagai asisten dari para penatua untuk mengurus jemaat. Nah tuh jabatan. Dibilangnya mereka semua adalah diaken. Apa ya, suka kali orang-orang ini kayak mempelintir-pelintir gitu ya. Dikiranya kita nggak tahu diaken apa. Bentar lanjut sedikit ya, saya bikin rokok dulu. Bikin kopi, bikin rokok. Bentar ya, 2 menit. Bahkan aku percaya Katolik pun ya yang menjadi pemimpin pastor mereka tuh nggak nikah, nggak apa-apa. Ada mungkin di tradisi sucinya. Aku terima itu sebagai informasi yang bisa aku jadikan sebagai referensi. Misalnya Pak Mawardi, oh ya Umi, pastor kami nggak nikah loh. Kalian kok nikah? Ya kami boleh. Kenapa pastor kami nggak nikah? Karena ada peraturannya. Kan bagus kayak gitu. Sama ada kayak gitu. Ya memang pastor itu nggak nikah. Ya betul Uni. Bagusnya membahas yang memajukan. Iya, aku pengen ilmu Bang. Bukan, aku kan minta tadi. Kenapa kalian tuh mengatakan poligami zina? Mana dasar-dasarnya? Karena kalian ketika mengatakan poligami Oke, saya keluar dulu ya Ibu Uni. Johan Warwuyu Maryadi sudah saya jawab tadi, pertanyaan saya ada tertulis. Oke, mana? Saya lebih penuh. Mana ayat poligami yang larangan poligami mana? Mana? Itu perintah Allah yang 10 itu, yang nomor 6 itu jangan berzina kan itu. Berzina di mana poligami berzina? Memangnya Abraham berzina dengan Hagar? Itu siapa? Iya, itu tidak itu berzina itu dengan Hagar itu. Coba definisikan zina dan Sarah istri pertamanya, Sarah memberikan yang namanya kenapa Abraham tidak dibunuh Tuhan? Kenapa Abraham tidak dibunuh Tuhan ketika dia berzina dengan Hagar? Padahal dalam Bible-mu dituliskan barang siapa yang berzina maka orang itu yang harus mati. Kenapa Abraham tidak dibunuh sama Tuhan ketika dia berzina dengan Hagar? Kenapa Daud tidak dibunuh Tuhan ketika berzina dengan Betseba? Padahal Tuhan, apakah Tuhan Anda sedang clean plan? Itu sudah lain. Itu logikanya. Logikanya adalah di mana dalilnya? Di mana di situ poligami? Di mana di situ poligami? Di situ menginginkan di dalam hati. Mana menginginkan di dalam hati, maka orang tua Anda juga berzina, Pak. Kenapa? Bapak mama Anda sebelum menikah itu pasti menginginkan dulu dalam hati. Mana di situ menikah dua adalah berzina.
Jangan Ini asumsi sudah depan panjang saya. 3 ceritanya. Yang tahun saya jelas baca ada Bible dalilnya kalian. di situ. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Aduh. Nggak ada menangnya, lebih baik mengalah aja. Tapi ya udah nggak apa-apa. Minta maaf ya Bang ya kalau memang itu jawabannya Bang, udah aku terima aja. Makasih ya Bang, makasih ya. Iya. Mohon maaf ya Bang, aku harus keras Bang, biar nggak salah paham laki-laki di sini ya Bang. Minta maaf ya Bang ya. Abang Ya, selalu. silakan. Memang kami harus ada seperti ini tantangan supaya memang udah dari dulunya ada seperti ini. Biasa Harus itu nggak memang. bisa bisnis debat itu. Biar rajin kalian baca Bible, ya kan Bang? Iya. Iya. Oke Bang, maaf ya Bang kalau kata-kata aku agak keras. Oke, tidak apa-apa, lebih baik keluar. Silakan. Ada ya suara saya ya? Nah, buat Bang Masinaga ya, kalau kau bisa nahan emosimu di sini boleh naik. Cek, ada Kalau suara saya ya? marah-marah. Ah, ada. Oke. Shalom Besti. Diskusi sesuai topik, jangan kabur kemana-mana, malas aku. Aku mengucapkan salam loh, Shalom Besti. Gitu Nggak loh. boleh kau ucapkan salam. Bah, Barang siapa sesama yang umat tidak membawa Kristen ajaran boleh, ini. boy. Oh, yaudah. Sesama umat Kristen boleh. Nah kan mulai si Nurat, main-main Nurat. Kan ngucap salam pun salah lagi udahlah. Nah diam aja, cepatlah udah. angkat tema, Jangan Bang cakapi Sidik, aku Bang ya. Muhammad. Jangan cakapi aku. Daripada aku turunkan lagi. Tema apa, Cuk? Aku sapu diam aja. Sinilah naik Bang Mars, ini aku bilang dulu ya. Kau pun marah-marah sama aku. Kau ngamuk, kau laki-laki, aku perempuan. Kau aja udah nggak sopan. Aku pula yang kemarah-marah. Memang ini roomku memang. Aku nggak mau orang marah-marah di sini. Hakku lah nurunin orang. Coba bisa tahan emosi. Ya udahlah, aku diam aja lah berarti ya, biar jangan diturunkan aku ya. Jangan tanya-tanya aku ya. Bukan. Oke, Ngomonglah fine. baik-baik. Diskusi kitanya. Jangan mau mengajari, kita mau ngajarin orang sopan, punya akhlak, tapi kita sendiri enggak. Jadi gimana ceritanya? Ini akhlak perempuan Aku sama berhadapan ngomong dengan kamu laki-laki tadi harus juga, tegas. Harus tegas Bang, nggak boleh aku tuh kelemar. Justru akhlak yang tidak baik tegas ketika itu. aku kelemar-kelemar. Ah, ini malah jawab lah. Nah, itulah Apa yang mau susah jawab? Udah, membedakan tegas sama tidak sopan. Tidak ada Tunjukkan satupun di data. perjanjian lama mengatakan bahwa mereka itu karena istrinya sudah menopause, dia tidak sabar untuk menanti janji Tuhan akan mendapat keturunan dari istri pertamanya, maka dia menikah lagi. Dan Abraham pun punya masalah dengan poligaminya, makanya istri pertama dan kedua itu ribut, bahkan sampai Ismail itu disuruh pergi. Sama dengan Salomo juga, Salomo punya masalah dengan poligaminya, maka Tuhan izinkan dia bangkrut. Jadi poligami itu, astaga. Udah belum? Emang poligami, bahasa poligami apa sih Bang? Habis. Poligami itu apa definisi? Nggak, kalau udah aku jawab ini. Biar kita jawab aja Bang Sidik. Nah, Poligami aja kamu nggak tahu. di dalam kitab Anda tertulis hukum, dia yang berzina itulah yang harus mati. Itu tertulis begitu dalam Imamat. Nah, itu. Dia yang berzina itulah yang harus mati. Tanya poligami. Kalau Bro, memang Hagar itu berzina dengan Abraham, kok Tuhan kalian pilih kasih? Abraham yang berzina tidak dimatikan sama Tuhan. Ya, satu. kabur. Yang kedua ya. Kabur kan? Nggak habis baterai. Yang kedua. Enggak, yang kedua. Abraham itu mengusir si Sarah, mengusir si Hagar bukan Tuhan mengusir si Hagar bukan karena dia poligami, bre. Tapi karena Sarah nggak mau berbagi warisan. Baca kitab kalian. Sarah itu melihat si Ismail bermain-main dengan Ishak. Muncul di hatinya tidak ingin berbagi warisan dengan Ismail. Baru diusirnya. Dan anehnya Tuhan berpihak kepada Sarah. Kalau memang Tuhan tidak menginginkan Abraham poligami, sebelum Ismail lahir harusnya sudah dibuang Hagar. Ini nunggu 16 tahun dulu Ismail, baru dibuang si Hagar. Hagar itu dibuang gara-gara si Sarah yang tidak mau bagi warisan dengan Ismail. Baca kitab kalian saudara-saudara. Justru disinilah aku tidak percaya bahwa Tuhan sesungguhnya ada Tuhan dalam Bible. Kenapa? Kok Tuhan, sudahlah Hagar seorang budak,
Dan yang memerintahkan dia untuk ditiduri lakinya adalah Sarah sendiri sampai dia punya anak. Tiba-tiba ketika si Sarah punya anak dikasih Tuhan, kok Tuhan berpihak kepada Sarah untuk mengusir Hagar yang seorang budak ini? Apa Tuhan cuma berpihak kepada majikan? Kemana peri kebudaan Tuhan di situ? Oh, mentang-mentang budak gitu? Hah? Baca kitab kalian makanya. Oh, ini bukan pakai urat, ini namanya semangat. Nggak boleh aku tuh sok-sok lemah lembut berklemar-klemar di sini. Udah, Bu. Udah. Ya, aku mau jawab Bapak itu tadi. Udah. Ya. Tunggu dulu. Jadi kata Bapak minum dulu. Hagar, nggak diam-diam, aku semangat ya. Jadi Bapak itu tadi bilang, Bapak Marsinaga bilang bahwasanya si Hagar itu diusir karena poligami sama Abraham. Bukan. Tapi karena Sarah tidak mau berbagi harta warisan dengan Hagar. Selamat malam, Ibu. Malam, Kakak Laila. Iya, Itu ya. malam. Kenapa? Boleh saya bicara sedikit aja ya? Boleh, tapi harus substansi. Jangan marah-marah ya, Bu. Jangan bahas sesuatu yang di luar substansi. Kalau tidak, tunggu. Kalau kakak mau, bentar. Saya belum izinkan kakak bicara. Tolong keluar dari rumah ini buat teman-teman. Keluar aja lu keluar aja. Keluar aja lah kau. Apa? Tidak ada apa. Kita semua dia sudah paham. Percuma Terus? Apa Banyak bising ngomong. kali pun. Salah kick pula aku kick pula Kak Laila tadi. Tak apa-apa aja lah kakak ini. Kalau kakak nggak mampu, jangan nonton di sini dok bilang, nonton Pargoy sana. Nonton sana si Kiamat, nonton si Ica sana yang buka room debat lintas agama. Giliran di sini kawan Kristennya nggak ada yang jawab, aku pula yang disalahin. Aku diskusi baik-baik kok. Bang Apa Johan, yang diturunin tadi ini? maaf ya, aku nggak tahu. Laila ini Muslim atau Kristen nih? Dia itu nggak tahu dia itu nih. Kita ini lagi dengarkan ajaran yang paling benar loh. Oh iyalah, ajaran paling benar ajaran Yesus tuh lah. Iya, ajaran paling benar itu adalah agama Kak Islam. Laila itu mau ngomong, Kak Laila itu mau ngomong. Kalian nggak mau dengar? Aduh. Kak Laila, ada yang mau disampaikan? Halo, selamat malam. Alamak, aja laki-laki rupanya. Kukira betina tadi. Udah lanjut lah, Bang. Namanya Laila ya kan Semangat Bang? Namanya Semangat Laila aku. kan? Awak Iya. pikir perempuan tadi lah panggil-panggil kakak awak. Kukira Tahu-tahu betina rupanya. laki. Batang juga. Udahlah nggak jadi. Ya udahlah ya, itu aja ya. Aku mungkin agak dengar. Mungkin aku agak terlihat kenapa aku agak keras dalam bicara. Memang aku khawatir nanti ketika aku terlalu kelemar-kelemar di sini dan kalian semua laki-laki di sini timbul fitnah ya. Nah, jadi aku agak keras. Jadi fitnah ini Kak dibilang lah aku mabuk ini, ha. Kan nggak ada. Ya tuh kau orang. pun kayak gitu. Makanya kau kalau ngomong tuh yang didiskusikan aja Nurat. Entah kemana-mana kau bicara. Ya udahlah, aku Ya. diam aja. Jangan kalian tanya-tanya aku. Oke. Ya udah. Bang, Kita sudah BTW baiklah. semuanya, halo. Silakan Bang Laila, apa yang mau disampaikan? Ya guys, jadi ini forum apa perdebatan apa tadi Kak? Sebenarnya Rifa? bukan berdebat sebenarnya di sini. Dari tadi itu kami diskusi baik-baik aja. Cuman masuk orang-orang yang mempelintir kitab sucinya, dibilangnya diaken semua jemaat katanya. Semua orang bisa jadi diaken. Memang bisa semua orang jadi diaken, tapi diaken adalah sebuah jabatan. Bukan semua jemaat itu adalah diaken, namanya aja diaken. Mau kau jadi aku tuh nggak, kenapa aku membantah orang-orang, karena aku juga belajar masalahnya, ada aku baca-baca itu. Jadi kalau ada yang melakukan penipuan di sini aku debat itu ya. Tapi kalau seandainya di sini jujur misalkannya, oh di ayat ini begini ya nggak apa-apa, kan ku terima itu. Tadi kayak abang siapa namanya itu, mbak abang ijo-ijo tadi, biru-biru tadi ku terima dia. Nah sekarang begini, kalau sudah selesai masalah poligami, kita closing statement. Biar aku closing statement. Ada yang mau closing statement nggak dari bapak-bapak ini yang Kristen? Aku baru mau 12 nanya, tahun loh. Oh ya silakan Bang. Oh maaf ya. Jadi siapa dulu nih? Bang Udah, Laila Bang ini Luan, Bang, muslim Abang atau Luan. non muslim? Aku sebenarnya itu muslim tapi baru 2 tahun. Terus? Terus aku mau nanya, apakah kalau misal ada Kristen Nasrani yang menyembah Allah itu bisa masih dikatakan kafir apa tidak?
Gini, iman di dalam Islam itu atau Islam itu adalah pertama bersyahadat, itu ada dalilnya dia itu ya, apa yang disebut dengan iman. Maka iman itu adalah mukmin, itu adalah orang-orang pertama percaya kepada Allah, kedua Nabi Muhammad, kemudian nabi-nabi sebelumnya kita percaya. Itu ada rukun imannya. Jadi kalau tidak memenuhi rukun iman ya tidak sah, tetap kafir itu. Karena apa? Orang Yahudi kafir Quraisy juga beriman kepada Allah. Ada dalilnya di Al-Qur'an. Katanya kan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka jawab, orang kafir itu Allah katanya. Tapi mereka kafir karena tidak menerima Nabi Muhammad. Begitu juga dengan orang Yahudi yang menolak Nabi Isa alaihissalam. Mereka tahu kok siapa Tuhan sesungguhnya. Tapi yang mereka menjadi asbab mereka kafir karena mereka menolak para nabi. Jadi kalau ada orang Nasrani, mengaku Nasrani tapi tidak menerima Nabi Muhammad, itu bukan mukmin namanya. Kak, boleh aku luruskan, Kak? Ya, Boleh siap. aku luruskan? Bang Murad. Sebetulnya kami yang Kristen ini bingung Nasrani itu apa sih? Karena Nasrani kami itu sebetulnya dalam beberapa Nggak bisa pemahaman ulama kami adalah orang-orang yang disebut dengan Nasrani yang mengikuti orang yang dari Nazaret. Siapa yang dari Nazaret? Itu Yesus, Yesua. Dan Tidak. orang-orang yang Sementara mengikuti kami ajaran Nabi Kristen Isa. Sementara kami yang Kristen itu layaknya kami disebut Kristen, enggak layak kami disebut Nasrani. Karena Kalian Kristen itu dari nama Kristus. Paulus. Kristen itu pertama kali disebutkan di Antioquia oleh Paulus. Ya, tuh. Yang kedua, Kristen itu dari bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Kalau kalian mau disebut sebagai orang yang menggunakan bahasa ibu Yesus, harusnya kalian itu Hamasyahen. Hamasyaten kalian itu. Hamasyah. Hamasyah bahasa Ibrani diterjemahkan menjadi bahasa Yunani menjadi Kristus. Orang yang mengikuti orang yang diurapi ini, orang yang mengikuti si Kristus ini disebut dengan Kristen. Kalian mengaku sebagai Kristen, tapi kalian mengikuti nggak Yesus? Belum tentu. Mari kita uji. Gitu loh. Kak, Ya tapi logikanya saya gini pengikut aja. Yesus Oh, setia, Kak. Jadi karena iya. saya pengikut Yesus, saya jadi mualaf. Itulah. Makanya aku bilang. Jadi Ya, silakan. gini, saya mau ngomong masalah tentang perjanjian yang dibuat Rasulullah. Perjanjian itu waktu itu dia membuat akan menaungi Nasrani, tapi dalam konteksnya ini Nasrani yang masih menyembah Allah, bukan menuhankan Yesus. Jadi saya bingung, walaupun saya sudah yakin dengan agama Islam, tapi saya masih bingung dengan perilaku saya terhadap orang-orang sekitar saya yang masih Nasrani. Nah, di perjanjian itu Rasulullah akan bersedia menaungi mereka, bahkan memberikan mereka kelayakan hidup seperti tempat ibadah dan lain sebagainya, dan tidak terhitung hutang. Begitu, Kak. Nah, bagaimana pandangan Kak siapa tadi? Maaf ya, Kak Rifa mengenai hal ini? Wah, Kalau itu Kak Ripa aja yang jawab, karena aku Kristennya, aku bukan Nasrani. jadi gini, bahkan dalam Islam ada hadis yang mengatakan ketika kita berperang saja itu tidak boleh kita ganggu sinagog, gereja, rahibnya, rabinya, nggak boleh kita ganggu. Nabi Muhammad mengajarkan kok, tidak terlarang kalian berbuat baik kepada mereka kalau mereka tidak menyerang akidah kalian. Al-Mumtahan ayat ke-8. Bahkan Nabi Muhammad pun membolehkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk bekerja kepada orang Yahudi. Perkara muamalah kita tidak masalah. Justru ya kutunjukkan sama kalian ya. Nih, kutunjukkan sama kalian ya. Di Kristen yang nggak boleh berteman karib dengan orang Islam. Jangan kalian, kalau ada orang Kristen yang bilang, kok kalian nggak boleh berteman karib dengan kami? Nih, kutunjukkan. Nih, kutunjukkan. Nih, ya. Astaga naga. Masa iya semua bestiku yang agama muslim harus kumusuhi? Ya, ini makanya berarti kok nggak ikut kitabmu. Gawat bah. Gawat. Kalian Jadi, bantah aja nanti ayat ini. Kalau memang aku salah, kalian bantah, kalian luruskan. Ya, nah Lain ini. Nurat, dengerin aja. Ini udah paling benar ini loh. Ya, kalian diam Bang. aja lah. Aku kan guru sekolah Siap, minggu salah. kalian. Udah lah, kan udah dibilang tadi kamu paling benar. Masa dilawan terus? Habis ini nyanyi kita ya, Bu. Dengar nih, dengar nih ya. Nih, kalian tengok di sini ya. Aku nggak, kalau aku tuh pakai data, nggak mungkin aku main-main di sini. Nih ya. Ini perkara tentang. Nggak nampak. Biar aku yang bacain. Oh iya. Nah, Oh iya, baca. janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Ini larangan menikah beda agama ya. Nah, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang
dapat bersatu dengan gelap. Nah, ini kata siapa? Kata Paulus ke orang Korintus, ya. Lalu kalau kalian lihat di sini catatan full ini ya, nih. Kalian baca di sini. Ini LAI punya ya. Ini punya LAI, ya. Apa itu sisa baterai? Oh, salah. Oke. Ini punya LAI ya. Dalam pandangan Allah, umat manusia pada akhirnya digolongkan dalam dua kelompok, yaitu mereka yang ada dalam Kristus dan mereka yang tidak di dalam Kristus. Karena itu orang percaya jangan bermitra. Dengar kalian ya. Jangan bermitra secara sukarela atau berhubungan intim dengan orang yang tidak percaya. Diam dulu Nurat. Sebab hubungan semacam itu, aduh, kok ini dia. Aduh. Ya Kak, sudah sampai situ aku paham. Tapi ada yang mau aku tanyakan. Bentar dulu, selesaikan aku dulu. Aku nggak mau kalau nggak selesai. Bang Lela ini, Bang Lela ini suka kali motong-motong. Nah ini ya. Orang percaya jangan bermitra secara sukarela atau berhubungan intim dengan orang tidak percaya, sebab hubungan semacam itu dapat merusakkan hubungan mereka dengan Kristus. Ini meliputi kemitraan dalam dunia usaha. Nggak boleh kau bermitra sama aku Nurat. Golongan rahasia, nggak boleh kau punya rahasia sama aku. Kencan, nggak boleh kau pacaran sama orang Islam. Pernikahan nggak boleh. Nah, kau tengok dan persahabatan karib. Tengok, nggak boleh kau karib bersahabat dengan orang Islam. Hubungan, hubungan orang Kristen dengan orang yang tidak percaya seharusnya sejauh yang diperlukan. Kalau perlu kalian berkawan dengan kami, boleh. Dalam kayak mana bermitra sama berkawan beda. Dengok ini, kau baca. Jangan diam kau dulu Nurat. Aku nggak suka kalau ini. Baca, kalian yang mentafsir. Oh iya, salah. Ya, kaitan dengan keberadaan sosial. Kalau ada kaitannya dengan keberadaan sosial untuk kalian, ada unsur ekonomi di dalamnya. Tidak percaya ekonomi atau untuk menunjukkan dalam keselamatan. Mau menginjili kami, boleh kalian berteman dengan kami. Nah, ini ya. Ini LAI. Kalau kalian bantah LAI ya silakan. Nggak ada urusannya sama aku. Itu bukan punyaku. Bukan aku yang menerjemahkannya. Berarti besok invest. Sudahkah? Sudah. Oh ya. Oke, sekarang saya izin berbicara. Jadi karena Injil ini dibawa oleh Yesus, makanya yang disebutkan Yesus. Nah, ketika dulu udah ada Nabi Muhammad ya yang dipercayain pasti sudah tentu Nabi Muhammad. Seperti yang dibilang pada surat Al-Buruj 4-8. Di situ tentang kejadian Ahzabul Uhdud, di mana orang Nasrani dulu masih dipercaya menyembah hanya kepada Allah, makanya masih disebut mukmin. Gitu Bu. Kalau dulu misalnya Nabi Muhammad sudah ada, tentu itu ditulis di Injil, dan orang yang percaya itu percaya Kristus karena dulu adanya Kristus, belum ada Nabi Muhammad. Menurut saya begitu. Kalau menurut Bang Nurat gimana? Aduh, tunggulah aku ambil dulu pulpen sama kertasku ya. Sabar. Lanjut aja dulu Bang. Oke, gini. Jadi saya mualaf ini karena surah Al-Buruj. Di situ menerangkan bahwa Nasrani disebut mukmin. Saya bingung, kemudian saya belajar. Dan ternyata memang benar di kejadian Ashabul Uhdud itu peran orang Nasrani itu membawa kebajikan dalam era itu, kemudian dibakar dalam parit, dan kejadiannya ditulis di surat Al-Buruj itu bahwa Nasrani adalah mukmin karena dulu dia benar-benar menyembah Allah. Nah, karena dulu belum ada Muhammad, makanya ditulislah Kristus dalam Korintus itu Bu. Jadi yang tidak percaya Kristus, ya otomatis mereka bukan Islam, bukan siapa, tapi tidak percaya Kristus itu ya tidak percaya Allah, karena juru selamat waktu itu Kristus gitu. Mungkin itu aja sih. Ya, yang pertama, kalau dalam apapun perspektif Islam, saya tidak terima. Kalau asumsi, kalau ada datanya saya terima, itu ya. Pertama.
Nah, yang kedua adalah kita di sini metode kita bukan hermeneutik. Saya bukan metode hermeneutik saya nih ya. Karena saya tidak boleh mentafsir kitab suci orang lain. Saya metodenya heuristik. Saya kumpulkan data, saya bacakan, mereka yang jelaskan gitu loh. Karena kalau dalam undang-undang penistaan agama itu masuk ranah menjelaskan agama orang lain kepada orang lain. Nah, tuh misalnya gini. Menurut ayat ini maka Yesus begini-gini. Nah, itu sudah masuk penistaan agama tuh. Tapi kalau kita bacakan dan kita serahkan kepada mereka untuk menjawab atau ada TikTok diskusi, maka itu belum masuk penistaan agama. Makanya pertama kita bacakan ayat kepada mereka, biarkan mereka yang menjelaskan, jangan kita yang jelasin. Ya itu ya. Ya, sebetulnya aku lagi setuju ya. sama Bang Laila ini gitu loh. Gimana Bang Nurat? Sebetulnya aku setuju sama Bang Laila. Walaupun kita beda Bang, aku setuju dengan pendapat Abang. Jujur, nggak munafik. Ya aku hanya menafsirkan dari pengalaman aku membaca kitab suci dan Quran sesuai dari kisah-kisah orang-orang yang membantu aku buat belajar Islam juga memang sejarahnya seperti itu. Dari kisah surah Al-Buruj itu memang begitu Bu. Jadi aku tidak mengada-ngada. Kalau memang Nggak, di room ini Bang Laila, aturannya itu adalah bawa dalil. Dalilnya ditunjukkan baru dijelaskan. Karena pertama kita bertanggung jawab kepada banyak orang. Dalil, Kak. Nggak bisa Nurat, nggak bisa. Ini roomku. Roomku haram membawa asumsi tanpa membawa data. Jangan ada cerita kayak gitu. Karena bawa datanya, jelaskan datanya. Nggak ada, ini roomku, aturannya begitu. Jangan kau intervensi. Aturan di roomku ini kalau berbicara argumentasi, membawa pernyataan, bawa dalilnya. Kalau nggak bawa dalilnya jangan ngomong. Selesai. Padahal aku ya waktunya baca Asabi Udud aja Bu. Kan iya. Nggak, kalau Bang Laila oke lah. Nurat kan bilang tadi katanya sebetulnya nggak perlu dalil, nggak bisa pakai dalil. Ya, siapapun mau Muslim, mau Islam, mau Kristen, siapapun di sini bawa dalil, nggak cerita nggak. Oke, siap. Ya, sekarang apakah ada yang toleransi apa sedikit Bu? Harus boleh gitu sekali-sekali. Sekali aja. Nggak ada cerita asumsi di sini. Kalau mau asumsi pergi sana ke tempat-tempat lain sana. Bang Sidik ada yang disampaikan, Bang Sidik. Bang Nurat diusir kau Bang. Parah sekali. Iya, pelit kali Bu ini. Lanjut. Bikinin aku kopi. Oh iya, pelit kali Bu ini. Udahlah, lanjut. Ya, Pak Julwan Freddy ada yang disampaikan. Sini bukan room kalau mau main-main pergi ke Lapo Tua, aku bilang. Sini room edukasi. Kita memberikan informasi yang mereka belum tahu. Banyak orang-orang Islam, banyak orang-orang Kristen nggak tahu ayat-ayat dalam kitab-kitab itu. Silakan Bang Sidik, coba dijamu dulu kawan-kawan ini. Aku mau telepon anakku dulu nih. Oke. Malam Pak Jul. Pak Jul. Malam. Ya kuatin sedikit Pak suaranya. Ya gimana kabarnya Pak Jul? Puji Tuhan baik. Oke. Kenapa lagi kurang sehat nih Pak? Suaranya agak pelan. Sehat aja karena kalau keras-keras nanti jadi nggak enak, nggak seru. Nanti dibilang kasar. Tapi jangan terlalu pelan apa nggak kedengaran gitu. Iya ya. Rasa sinyalnya yang nggak nyampe ya. Iya signal kali ya. Atau headsetnya didekatin aja. Udah. Gimana Pak? Ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Silakan. Gak ada, bertanya hanya mendengar aja cerita-cerita saudara-saudariku ini NKR ini. Biasalah kita diskusi dikit kan Pak. Ini kan room diskusi gitu kan. Yang pendengar budi mana aja Pak, dengar-dengar. Tapi kalau Bapak ini Kristen Protestan? Protestan. Oh Protestan ya. Abang ini lagi pilek kayaknya Bang Jul ini. Enggak Bang, enggak pilek kita. Kita hanya mendengar aja. Jangan panggil bapak aku Bang. Aku masih muda, lu masih 12 tahun aku Bang, betul. Enggak. Kalau Bang Murat ini Protestan apa Katolik Bang? Protestan aku Bang, siap. Oh sama-sama ya Protestan. Kalau Protestan itu Bang Yesus only ya? Yesus only. Aduh, jangan abang bahas bahasa Inggris Bang, nggak ngerti aku. Bukan. Protestan itu. Tunggu. Bukan. Protestan itu ada beberapa denom ya. Denominasi dari Protestan itu yang pertama ada Tritunggal. Kemudian ada juga Wones. Wones itu sebenarnya apa ya? Itu gini loh, dari dalam Kristen itu berprogres mereka. Kakak nggak jadi nelpon Kak? Udah.
jadi Oh, pertama siap. sekali Enggak, yang aku muncul mengingatkan itu ya. adalah Iya. Nurat, mending diam lah kalau nggak penting itu jangan diomongin ya. Kita Oh iya, diskusi iya, gini iya. ya. Aku mengingatkan lo. Iya, Kan iya, tadi iya. kan Ah, udahlah, nelpon. Nurat. Oke, aku mute. Kalau Iya, mau iya, ini iya. ya. Jadi Lanjut Kak, Bang Jul lanjut. diam Iya, dulu, nggak lanjut. usah ya Iya. ganggu kali Iya, kuping lanjut, aku. Dek. Mute, mute, Iya, mute, lanjut mute. Umi. Kalau Di Umi mute, punya di mute. Di Iyalah, mute. kan Mami punya ilmu, punya kebatinan. Ya, sampaikan Aduh, kalau firman mabuk iman itu janganlah dengan kesini. ketulusan. Bukan Iya. gitu, ketulusan apa? Kalau mabuk kalpana jangan kesini. Astagfirullah kayak gini. Jadi gini ya. Dalam kekristenan itu Bang Sidik juga harus tahu Bang Sidik denominasi. Yang pertama sekali itu sebenarnya kalau sebelum ada muncul konsili Nikea itu sebenarnya sudah menyebar paham-paham yang bertentangan dengan Trinitas sendiri Bang Sidik. Ada paham Arius lah, ada paham Ebionit lah, namanya Nestorian lah, segala macam. Kemudian muncullah konsili-konsili, ada konsili konsili Nikea, konsili Efesus, konsili ini, konsili banyak, konsili aku punya data-datanya itu kan. Nah, kemudian muncul beberapa denominasi dari beberapa pemikiran-pemikiran dari orang seperti Sabellian misalnya. Sabellian ini namanya ajaran datanya? Sabellian ini Ada datanya, Bu? ada nanti. Coba tunjukkan. Diam dulu aku. Jadi Kan? Oh, udahlah. aku punya datanya, diamlah kau dulu. Aku ngasih tahu Bang Sidik, biar Bang Sidik nanti aku DM sama dia apanya. Nurat nggak ada guna kalau di sini, serius, aku jujur aja nggak ada guna bener. Orang lagi ngomong apa? Nanti Bang Sidik nanti aku kasih itunya nanti. Jadi itu sejarah Bang Sidik, itu sejarah ya. Pertama adalah aliran-aliran seperti Sabellian. Jadi Sabellian ini adalah nama seorang penggagas aliran ini yang menjadikan bahwa Bapak itu bukan oknum pribadi seperti kekristenan yang mayoritas, tapi Bapak itu adalah Yesus secara jabatan. Modelnya berubah. Modelnya itu gini. Bapak ketika dia ini contoh analoginya ya. Bang Sidik itu kalau di rumah bisa dipanggil Bapak, di kantor dipanggil bos, di tempat tongkrongan dipanggil friend gitu. Nah itu namanya model. Dia tetap satu oknum tapi modelnya saja yang berubah, pekerjaannya berbeda, jabatannya berbeda. Nah itu Oneness namanya. Kemudian ada yang disebut Jesus only, itu lebih agak ke bawah lagi. Jesus only itu yang menyatakan satu-satunya Allah ya Yesus. Bapak itu cuma alegori. Kemudian itu Pak Hendritan itu. Nah kemudian yang lebih parah lagi Marcionisme. Marcionisme itu justru membedakan antara Tuhan di PL dengan Tuhan di PB. Karena menurut mereka tidak mungkin Tuhan itu di awal jahat lalu berubah jadi baik. Masa Tuhan bertobat? Kan? Nah jadi bahkan yang paling parah itu di TikTok ini ada Kak Reni dengan Pak Tito mengatakan Yahweh itu adalah iblis. Di awal cuma menganatema doang, tapi sekarang sudah beranjak mengatakan bahwa Yahweh adalah iblis. Ini namanya Marcionisme. Dan itu nanti kalau mau lihat channelnya tuh Bang Tito ganti-ganti akun dia sama Kak Reni. Mereka cuma 4 orang atau 3 orang dan mereka pun dianatema sama Tritunggal. Debat hebat mereka kemarin, aku punya rekaman videonya itu. Debat hebat sama orang-orang Trinitas. Si Herdi itu Oneness. Nah, murtadin rata-rata Oneness karena mereka belum bisa memahami konsep Trinitas. Karena menurut mereka kalau 3 pribadi ya berarti Tuhannya 3, politeis jadinya. Makanya Pak Jody itu mengatakan dia triteos. Triteos ini maksudnya adalah Yesus itu ada hierarki. Bapak itu asal dari segala sesuatu, menciptakan manusia ilahi seperti Yesus. Nah ini hampir sama dengan konsep Unitarian memang. Unitarian itu Bapak itulah yang disembah, tapi Yesus itu berasal dari Bapa. Nah kalau menggunakan filosofi apa istilahnya itu lupa aku istilah filsafat ini loh, prima causa. Nah jadi Yesus tidak bisa dikatakan setara dengan Allah Bapa. Kalau Trinitas teman-teman Katolik dan Protestan yang mayoritas itu mereka menyetarakan, mereka tuh ada perisai Trinitas yang dibuat sama Tertullianus yang dibawa berdasarkan pemahaman Tertullianus itu Father is not Son, Son is not Holy Ghost, Holy Ghost is not Father. Tapi mereka bertiga ini, segitiga ini, di tengah-tengahnya adalah God. Mereka tiga-tiganya God. Jadi mereka itu bukan keberapaan tapi kebagaimanaan gitu loh. Mereka tidak memahami itu keberapaan tapi kebagaimanaan. Makanya mereka bilang bahwa Allah Bapa itu dengan Putra dengan Roh Kudus itu bisa dibedakan tapi tidak terpisah gitu.
Itu pemahaman. Jadi Bang Sidik harus kuasai itu. Apa? Jangan salah-salah nanti ketika diskusi. Contoh dengan John. John itu oneness. Menurut John itu nggak ada itu istilah 3 pribadi. Nah, orang oneness ekstrimnya adalah mereka percaya yang mati di tiang salib adalah Bapa. Nah, itu ngerinya oneness itu. Aku udah diskusi sama Samuel Sihaan. Ketika aku tanya, Bapak mati di tiang salib? Iya katanya. Karena memang Bapak harus menebus. Kalau orang Trinitas kan konsekuensinya kan yang menebus bukan Allah, tapi kan manusianya Yesus. Itu konsekuensinya. Makanya aku kalau bertanya tentang Trinitas, kita tanya dulu konsep doktrin mereka tuh apa yang mereka imani. Jadi Kohuang dulu menjadi Muslim di TikTok gara-gara dia menjelaskan konsep Trinitas menggunakan paham oneness yang adalah bidat. Gitu. Di Bang Sidik harus tahu nih denom-denom dalam kekristenan satu. Kemudian Bang Sidik juga harus paham doktrin bapak-bapak gereja, skema teologinya. Teosnya dengan kristologi itu beda Bang Sidik. Ya mungkin itu dulu ya yang mau aku sampaikan Bang Sidik, nanti kita kasih di grup, nanti kita ngobrol-ngobrol. Sekarang kita sapa dulu Epi. Silakan Epi, apa yang mau disampaikan? Halo, selamat malam. Ya malam dek, gimana? Malam. Gak usah sapa aku Kak, aku lagi merajuk. Aduh, jangan meraju ya. Mampus, aku balik turun kan. Dah, lanjut. Kalau ini kalau ini denimnya apa nih denimnya ini EP? Denim. Oh, kirain denim, sorry. Kirain den. Salah dari Kalimantan ya. Iya. Ya Kalimantan. Epi Kristen Protestan atau Katolik? Denimnya denim. Saya Katolik, denim. Ibu puji Tuhan. Saya Katolik sama dengan Pak Mawar. Kristen aja Kak, biar sama mamaku Kak. Kristen aja biar sama mamaku. Beda kau menolak kitab Deuterokanonika. Mereka lebih dulu punya kanonnya. Kau Protestan muncul di abad ke-16, kalian tolak kitab Deuterokanonika. Heran aku. Bukan lo, biar sama-sama, biar ada kawanku. Ini pun enggak Katolik itu ya. Tanpa Katolik bentar ya. Tanpa Katolik ya. Kalian Protestan nggak punya kitab. Katolik itu yang penting imannya sama-sama meyakini bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu aja sih intinya. Iya, persamaan kalian ya. Ini masalahnya aku sendiri Nurat, loh. kuturunkan juga Nurat nih. Omongan itu dari sini omongan yang ya. Kayak suaranya Hale. Gini, Pak Kak Epi. Saya tahu ya bahwa apapun yang ini ya yang menariknya di Kristen ini adalah apapun denominasinya, baik dia Saksi Yehova, baik dia Unitarian, baik dia Oneness, Jesus Only, Marcionisme, Sabelian, kemudian ada lagi Mesianik, entah itu Syriak, Ortodok Yunani, Ortodok Timur, kemudian Katolik, kemudian apalagi banyak sebenarnya. Dan menariknya walaupun mereka berbeda tentang siapa Yesus, tapi mereka sepakat bahwa Yesus itu juru selamat, mati di tiang salib. Itu tidak ada yang berbeda, itu yang mereka point view-nya yang dari mereka tuh sama gitu. Ya, gitu. Betul. Boleh nggak gini loh, aku mau meluruskan. Saya panggil Bentar, aku mau Bunda meluruskan aja ya biar lebih sopan. Uni aja Kak Epi. Apa bentar Kak Epi, si Nurat mau ngomong apa? Omonganmu penting Nurat, jangan yang nggak penting. Apa kalau nggak aku turunkan lagi. Ini penting serius. Ini aku mau meluruskan sedikit. Karena tadi kan kata Kak Uni kan aku nggak bisa kebeda. Ya udah aku cari yang Kristen aja walaupun dia Katolik biar sama Protestan di sini gitu loh. Biar udah itu aja. Memang nggak ada guna ini lagi cari jodoh gitu. Udah nggak Nurat kau pergilah. Kau pergi cari micet sana lah. Cari micet kau sana atau bigo. Maaf ini Kak Epi ya. Kak Epi nggak sakit kan? Takut apa ini? Nggak ada. Enggak lah, beda Bang Laila beda. Orang Katolik itu mereka itu punya yang disebut dengan tradisi bapak-bapak gereja. Mereka punya panduan apapun yang mereka lakukan. Dan setahu aku mereka dilarang berdebat. Mereka itu selalu menjawab dan mereka menghindari yang namanya perdebatan. Tapi kalau untuk diskusi mereka mau. Makanya Pak Mawardi dari tadi nggak mau mendebat karena memang Katolik dilarang untuk berdebat. Yang frontal mendebat Islam itu yang juga Katolik Kak. Iya. Aku cuma tanya Kak Epi sakit enggak? Tadi kan aku mengikuti live dari awal kan. Tadi ada Uni memperlihatkan ayat di Korintus kan. Bisa diperlihatkan ulang nggak? boleh. Tentang diaken tadi ya? Ya.
Kalau Katolik ini enak diskusinya, mereka punya tradisi suci, punya literasinya mereka, ada deuterokanoniknya. Jadi mereka punya, jadi kalau bicara mereka punya ininya, punya datanya gitu loh. Makanya aku sama Katolik jarang berdebat. 1 Korintus pasal berapa tadi Kak? Pak, kalau nggak salah tadi pasal 6 ayat 14 ya? Nanti Protestan ngikut-ikut nanti, lihat aja lah kalau nggak percaya. Jangan panggil-panggil aku lagi merajuk. 1 Korintus pasal berapa? Aku merajuk, jangan panggil-panggil. Pasal 6 ayat 14 tadi rasanya. 1 Korintus pasal iya, iya. 7 bukan? Pasal 4 deh rasanya yang 1 Korintus pasal 7 apa pasal 4? Pasal 3. 1 Timotius 3. Cari kawan aja pun tak boleh. Udahlah. Turun kau Nurat. Tadi kau itu 2 Korintus tadi. Kak tentang diaken nggak kan jelas Kak? juga. Tentang diaken kan Kak? Kak Epi? Kak Epi Bukan ngomong tentang tadi itu tentang orang Kristen tidak boleh ya, tidak boleh bermitra dengan orang bermitra Muslim. dengan Oh, yang LAI tadi Kak, LAI tadi. Iya. Oh, Kan itu sudah aku dilihat. jawab tadi bahwa dulu belum ada Muhammad, makanya kalau misalnya dulu adanya Muhammad ya pasti Kristennya ditulisnya Muhammad. Enggak, bukan Iya, gitu. Kak Epi ini nggak nyimak. Bukan nggak nyimak. Oh iya. Noise. Kak, annoying kali. Annoying kali loh dia loh. Pikir ada lah dia bisa jawab atau apa. Kalau mau belajar diamlah dulu. Nanti baru tanya-tanya. Ini ngomong-ngomong yang penting. Nah jadi gini, apa poinnya? Kakak anggap aja lah kita udah baca. Kita kan udah baca juga tadi. Apa yang mau kakak jelaskan di sini? Silakan Kak Epi. Yang mau saya tanyakan tuh yang bermitra-mitranya tuh di ayat bagian mana? Soalnya tadi saya ada buka juga kan. Siap. Soalnya Itu di catatan LAI Kak. Catatan full LAI sabda.org. Itu Katolisitas Kurasap. Orang Katolik pakai LAI enggak kan? enggak, berarti itu bukan pure dari dalam Alkitab dong, bukan. Oh bukan, itu catatan full dari LAI. Penjelasan hubungan sejauh mana yang boleh itu kan itu catatan full dari LAI, bukan dari Katolisitas. Katolik nggak pakai itu. Oh, berarti itu bukan yang tercatat dia dalam Alkitab. Bukan, kan aku udah bilang catatan full. Terus bagaimana kita meyakini itu bahwasannya itu wahyu atau ayat dari Tuhan bahwa kita tidak boleh bermitra sama orang Islam? Aku jelaskan. Bukankah kakak sebagai orang Katolik harusnya saya juga pertanyakan, dari mana kakak tahu bahwa surat-surat Paulus itu benar-benar firman Tuhan atau karangan Paulus sendiri? Sama seperti itu. Gimana? Kak Epi nggak nyimak dari tadi. Udahlah. Tapi kalau menurut saya sih berarti itu keluar dari konteks penjelasan di Alkitab. Karena kalau kami di Katolik, Katolik itu memang pure semuanya tuh dari dalam Alkitab gitu. Saya nggak boleh paham. keluar dari konteks Alkitab. Kakak bukan, jangan, kakak Katolik, saya tahu Katolik loh. Jangan kakak bilang kakak cuma konteks Alkitab. Banyak tradisi kalian, liturgi kalian yang tidak ada di Alkitab, tapi kalian punya bapak-bapak gereja, kalian punya tradisi suci. Kalau kakak bilang kakak hanya ikut ke Alkitab, bahaya kakak. Kakak bukan Protestan yang sola scriptura. Ya, jadi kakak, saya paham belajar di Katolik loh. Jadi Katolik itu bukan sola scriptura kak. Kalau kakak sola scriptura, kakak nggak mungkin jadi Katolik, kakak jadi Protestan. Makanya si Martin Luther itu tidak percaya dengan ajaran bapak-bapak gereja, bukan ajaran bapak gereja istilahnya, ajaran tradisi suci Katolik. Kenapa ada Protestan itu? Karena liturgi kalian itu tidak ada di dalam Bible kalian, tidak tertulis dalam Bible kalian, di Alkitab kalian. Ya, betul. Banyak ada yang tidak tertulis, tapi kalian imani itu kan. Nah, sama. Itu yang ditulis LAI itu kalian Katolik mungkin tidak pakai karena kalian adalah orang-orang yang punya tradisi suci, makanya kalian ada purgatori, ada indulgensi. Apakah itu tertulis dalam Bible? Nanti kalian ambil konsepnya ada, dasar konsepnya ada, kan gitu. Makanya orang Protestan tidak kenal apa itu indulgensi, apa itu purgatori, gitu loh. Pak Mawardi mute dulu, Pak Mawardi. Uni boleh nanya, LAI itu apa ya? Lembaga Alkitab Indonesia, kakak cantik sayang, I love you. Soalnya kan tadi kan makanya saya bingung, saya pertanyakan lagi. Noise.
dari mana sih di definisi bahwasanya orang Pak Mawardino wis loh. orang Nasrani nggak boleh bermitra sama orang Islam. Nah, di situ yang saya pertanyakan, Kak. Soalnya Nah pas itulah saya baca kakak, Alkitab, itu terdapat nggak dalam ada. catatan full. Ada kalau Alkitabnya ada. Ini ya. Ini Nih, Kak kakak Epi baca ini ini nggak ada. nyimak. Ada. Coba baca ulang Kak Ripa. Kak Epi ini nggak nyimak. Baca ulang Kak Ripa cepat. Diam kau Nurat. Enggak, aku meluruskan loh. Bang Laila, abang megang siapa Ya. bang? Apa bang? Kami nggak lagi debat kok, kami lagi sharing kok sama Iya, Kak Epi kok. kita Kak Epi cuma- baik cuma kali. lagi Orang sharing, Katolik Kak. jujur ya, aku bukan sok-sokan ya. Dari zaman aku berdiskusi dengan teman-teman Kristen, nggak ada satupun Katolik yang sama aku tuh berdebat keras, tapi justru jadi kawan. Si Carol lah, Nah, intinya Pak kita Joseph sharing lah. di sini. Iya, nggak ada satupun yang berdebat hebat denganku Katolik. Oh ya Coba aku lupa, aku lagi marah. Tunggu, udah. diamlah kau. Nah. Berarti sama kita Uni ya. Oh iya Pak Mawardi, saya gini Pak Mawardi ya, dari mulai saya 4 tahun lalu diskusi baik di WhatsApp, di Facebook, kemudian pindah ke YouTube, pindah ke Zoom, pindah ke TikTok, belum ada saya ketemu, ada satu orang ngaku Katolik, tapi kayaknya saya ragu dia Katolik itu, siapa namanya, si Petro, Bang Sidik. Nah itu agak oleng itu Katoliknya itu, aneh itu. Dia sendiri loh yang menghujat berani apa, yang lainnya nggak ada satupun dari orang Katolik. Udah jadi Warnes dia. Oh jadi Warnes dia. Biasanya yang agak keras tuh Protestan. Nah, coba kakak baca ini. Aku minta pendapat kakak bagaimana kakak memahami ayat ini. Kalau kakak pemahamannya benar, walaupun menurut kami di jalan yang salah, kami terima itu kak. Tolong Coba, Kakak. bacain dong, Kak, soalnya Oke, aku mata bacain saya ya. agak sedikit rabun Nah, ya. ini perikopnya kak, perikopnya tentang tetaplah di dalam ajaran Kristus. Nah, ayatnya tuh begini. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam berbuat perbuatan jahat. Nah itu. Ayat sebelumnya itu gimana, Kak? Coba. Yang Ayat atasnya. sebelumnya, Kan itu cuma setiap sepotong, orang kan? yang tidak, ya, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa yang tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, Kak Epi. Janganlah memberi salam padanya, Kak Epi. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, Kak Epi, ia akan mendapat bagian dalam perbuatan jahat, Kak Epi. Begitu Itu kasusnya kira-kira, lagi, Kak. Kalau menurut yang dari saya tangkap ya, karena Ya, dia jelasin tidak aja. mengikuti ajaran Bapak kan. Ya. Otomatis dia bukan pergi ke dalam rumah itu untuk bertobat, tapi bisa jadi kan nih dia tuh ya karena dia bisa ada dua konteks nih. Mungkin dia datang dengan manipulasi juga bisa kan? Paham nggak? Mungkin ya, Kak. Ya, karena kan dalam Ya, itu Alkitab nggak juga apa-apa lah. kan dalam Alkitab juga kan ada pewahyuan bahwasanya di suatu zaman nanti akan ada nabi-nabi palsu yang akan datang. Nah, kalau menurut pemahaman saya ya mungkin konteksnya kayak gitu sih. Menurut, menurut kakak, kakak Nabi sendiri? Muhammad Nabi palsu atau Nabi asli? Kalau menurut saya ya, Nabi Muhammad apa tadi? Nabi palsu apa nabi asli? Nabi jangan kakak khawatir menyampaikan iman kakak, karena iman itu tidak masuk ranah pidana. Misalnya ini, dalam perspektif kakak sebagai Katolik mengakui Nabi Muhammad nabi palsu, itu tidak masuk ranah ini kak, tidak masuk ranah pidana karena itu keyakinan. Kalau kakak bilang Allah Tuhan kami adalah Tuhan yang Jangan iblis atau apa Epi, itu, jangan sebutkan. Nanti kamu masuk penjara. Ya, jangan terpancing, jangan terpancing. Jangan terpancing. kalau kakak ini bilang gini, enggak, kalau kakak bilang ini gini, kalau kakak bilang ini begini, Allah kalian iblis misalnya apa, iya bisa masuk penjara. Tapi kalau menurut keyakinan kakak sebagai Katolik bahwa Nabi Muhammad itu nabi palsu atau tidak, itu dulu. Karena kalau kakak bilang dia nabi asli, Tolong enggak, Aku minta gini, tolong. oke lah. Nanti kamu Gak usah masuk disebut. penjara. Tolong. Dia Pak Mawardi, kayak cewek Pak Mawardi. Kalau menurut saya
kan dia di Islam nih, Nabi Muhammad itu disebut nabi kan? Ya, kakak enggak kan? Tadi Kakak enggak kan? kakak nanya, aku Dalam meyakini. perspektif Katolik. Iya, aku meyakini dia nabi atau enggak kan? Nah, kalau dia memiliki kepribadian yang baik, akhlaknya baik, semuanya baik, terus mengajarkan hal-hal yang baik, kenapa tidak saya meyakini bahwasannya dia nabi? Oke. Baik. Hidup Epi. Nah, jadi kenapa aku bertanya seperti itu? Karena begini, kalau dalam perspektif teman Katolik menerima Nabi Muhammad sebagai nabi, maka kalian harusnya mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Tapi kalau kalian menerima dia sebagai nabi tapi tidak ikuti dia, itu namanya dalam Islam itu munafik. Tapi kalau kakak bilang, ya menurut aku dia nabi untuk orang Islam kok, tapi bukan nabi buat aku, kan gitu. Artinya sebenarnya dalil yang aku bawa ini, setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus itu merujuk kepada kami sebenarnya, karena kami tidak tinggal dalam ajaran Kristus. Maka ketika kalian tidak boleh memasukkan kami ke rumah kalian, itu ayat itu untuk kami. Nah, heran saya kenapa kalian menuduh kami tidak toleransi, sementara di dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8, kami tidak terlarang berbuat baik kepada kalian umat Kristen, karena asbabun nuzul ayat ini bercerita tentang seorang Asma yang adalah anak dari Abu Bakar Siddiq yang memiliki ibu bernama Qatilah yang belum menjadi Islam, tetapi ingin berjumpa dengan anaknya, lalu bertanya kepada Rasulullah apa yang harus dia lakukan. Nah, makanya Rasulullah mengajarkan bahwa tidak terlarang bagi kalian berbuat baik kalau mereka tidak menyerang akidah kalian, seperti yang dilakukan Kiamat, seperti yang dilakukan Sofiatul, Malikil Amalak, dan penghujat-penghujat Kristen lainnya. Kalau penghujat-penghujat seperti Malikil, ketika dia berdebat keras dengan kami boleh membalas debatnya dengan keras juga. Metode komparasi, tunjukkan dalil, itu hal yang wajar dalam Islam, namanya teori muqabadah, ya. Nah, jadi kakak tadi kaget. Berkesahabat karib itu kan hanya ada di dalam LAI catatan full. Nah, sekarang aku tunjukkan, jangankan bersahabat karib, ke rumah kakak saja kami tidak boleh, mengucap salam saja tak boleh, kan begitu. Tapi kalau kakak berbeda cara memahaminya, silahkan, saya hormati. Mana tahu pemahaman kakak itu baik, walaupun menurut saya kakak di jalan yang salah. Walaupun kakak benar di jalan yang salah, mudah-mudahan kakak benar juga suatu saat gitu kan gitu. Silakan lah Bang Sidik, lanjut, aku mau ke toilet dulu. Tunggu, balas ke Epi. Tapi kok panjang jelaskannya, capek-capek hostnya. Dia nggak dengar. Udahlah. Rifa, instruksi. Salah itu. Sabar Bang, dia lagi pergi loh, di Jeddah. Abang ini nggak nengok-nengok. Padahal aku masih mau nanya lah sama Muni. Iya, abis ini kakak balas Kak. Kakak panjang menjelaskannya. Ya. Iya, Mbak Epi itu jangan gitu dong. Walaupun agama kita benar, kita harus percaya loh bahwa ada agama paling benar di Indonesia. Nggak boleh gitu. Kita nggak boleh munafik loh, nggak boleh munafik. Iya. Makanya aku bilang, memang kita agama benar, tapi kan ada agama paling benar. Betul. Kita nggak boleh menyalahkan agama siapapun. Betul. Atau membenarkan agama siapapun. Iya, makanya aku bilang kita di Indonesia ini berbeda-beda, tapi ada satu agama yang paling benar gitu loh maksudku. Betul. Kita harus dengerin. Betul. Jadi gini, ini kalau yang mana Katolik ya? Ini yang ngomong siapa Bang? Saya Sidik. Oh Bang Sidik, oh ya. Saya Bang Sidik. Bang Mawardi diam kok dulu, mute dulu. Yang bisingan pun. Tak menghargai orang ngomong. Oke. Oh ini ada Uni nih. Udah lanjut. Mbak Uni. Ya. Izin instruksi ya. Ya. Bentar. Murah dulu lah, Bang Edi Sirot. Aku nggak dikasih ngomong sini. Oh ya, aku merajuk. Jangan disuruh ngomong. Ya, silakan. Ya, jadi seperti yang aku sampaikan tadi, Bu Uni. Jadi tentang Injil yang melarang Bu Uni untuk datang ke rumah ajaran hamba yang menganut ajaran Kristus itu tidak benar. Mbak Uni tetap boleh datang ke kita. Karena apa? Jadi firman itu diturunkan ketika belum ada Nabi Muhammad. Jadi sama seperti Quran. Kalau di Quran ada di surat Al-Buruj, di mana Nasrani masih disebut mukmin. Dulu belum diturunkan Nabi Muhammad. Tunggu. Itu saya baru ngeh ya. Nasrani disebut mukmin itu, coba tafsirnya tuh Nasrani yang seperti apa? Karena asal Anda tahu Hawariyun itu bahkan dikatakan Muslim loh. Nasrani yang mana nih? Ya, jadi gini, ketika Anda berargumen begini,
bentar, kata abang gini, bahwa ayat itu diturunkan sebelum Nabi Muhammad datang. Pertanyaan itu eksplisit, ayat itu mengatakan barang siapa yang tidak membawa ajaran ini, tunggu dulu, saya di sini walaupun muslim yang bicara mu'alaf sekalipun, kalau dia lari konteksnya, kabur entah kemana-mana dari konteks, saya gunakan sekali lagi untuk membacakannya. Saya bacakan sekali lagi biar kita paham bahasa Indonesianya. Dengar. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah engkau menerima di dalam rumahmu. Pertanyaan saya, apakah Islam ini membawa ajaran Kristus? Menurut Bang Laila, menurut orang Kristen lah. Abang Laila kan udah bukan Kristen lagi. Menurut saya Yesus itu hanya berpatok kepada Allah, dan kita sebagai umat muslim kan juga mengimani Injil. Nggak, coba baca ayatnya. Jangan menurut saya. Makanya saya bilang aram bagi saya asumsi di sini. Baca teks, dijelaskan konteks, itu baru. Iya, yang dan bahkan memahami surah Al-Burud pun bawa pemahaman ayat berapa Al-Burud. Ini tafsir Al-Qurtubi di tangan saya nih. Mau ayat berapa? Jangan apalagi membaca Al-Qur'an. Saya mau tanya, surat Al-Buruj ayat 4 sampai 8 yang disebut mukmin itu surah siapa? Al-Buruj ayat berapa? 4 sampai 8. Abang megang siapa nih? Al-Buruj ayat ke-4 8. Al-Buruj. Nih kalau mau bicara tuh pakai, nggak boleh kami umat Islam sembarangan. Nah, pakai data kalau bicara. Iya, saya tunggu datanya. Dengan senang Al-Buruj. hati. Weh, Bang Mawardi. Aduh, nggak semua Mawardi. Nanti kalau kuat enak gitu. Si Nurat kau turun lah, Nurat lah, malas pula aku dari tadi loh. Kukira nggak kedengaran nanti loh. dia Uni, jangan disuruh turun. Enggak, dia main-main aja dia. Aku manggil si Mawardi. Mawardi ini tungkian. Uni. Kau yang tungkian. Apa dek? Apa Epi? Epi sayang. Kan Bang Sidik mau ngomong dari tadi loh. Bang, ngomong aja. Uni pasti Apa, nggak meyakini kan kalau Tuhan Yesus itu Tuhan kan. Kalau menurut Uni, yakin aku Epi, dia itu Tuhan sama dengan Kurios. Kurios itu artinya kan Sayyid, orang yang dimuliakan. Pemilik keledai pun adalah seorang Kurios. Percaya aku. Yang nggak aku yakini adalah dia dengan Allah Bapa tuh. Ih, kuturunkan betul, serius aku benar. Oh iya, jangan. dia dengan Allah Bapa nggak satu gitu maksudnya. Nah nanti Bang Laila nanti ya, karena kan Anda kan muslim, nanti lah jangan nambahin kerjaan saya mendingan jawab KIP dulu, nanti saya kasih ini. Soalnya banyak nih kitab Al-Qurtubi saya, ada 20 jilid ya. Pertama Islam itu begini, siapa Vicky pula Mbak Epi. Kalau makna satu dalam makna begini, jadi kan kita paham bahwa Bible itu kan metode yang digunakan untuk memahami Bible kan metode hermeneutik. Hermeneutik ini kan metode tafsiran, ada menggunakan tradisi-tradisi Yahudi, menggunakan bagaimana gaya bahasa dan segala macam. Itu kan metode tafsiran dari kalangan Kristen. Nah, kalau kita tahu Yesus itu banyak sekali berbicara dalam makna perumpamaan. Dalilnya ada itu. Tidaklah aku berbicara melainkan dengan bahasa perumpamaan. Pernah nggak Epi baca itu dalilnya? Pernah nggak baca? Epi sayang. Sayangku Epi, mana Epi nih? Epi itu sayangku, Mbak. Janganlah kok gitu. Siapa lagi nih? Halo One God. Assalamualaikum. Halo. Vicky. Nih. Iya Umi, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uni. Wajib menjawab salam bagi seorang muslim dan muslimah. Uni. Nah ini dibaca ini nih. Ini nih. Semuanya ini baca di Yohanes pasal 16 nomor 25 Epi. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan, akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Nih ya. Nah jadi kita tahu bahwa Yesus banyak sekali berbicara menggunakan perumpamaan. Jadi ketika Yesus berkata begini, menurut pemahaman, menurut yang saya tangkap, sorry ya ini bukan eksegesis ya, tapi saya akan tunjukkan dasarnya nanti. Aku dan Bapa satu, betul? Ya. Pertanyaan saya, apanya yang satu Epi? Ajarannya lah. Nah, kalau ajarannya, ya sudah, sepakat kita.
ajaran Bapak dengan ajaran para nabi ya sama. Bapak mengajarkan apa yang diajarkan Bapak mengajarkan apa yang diajarkan para nabi. Makanya saya bilang kalau Nabi Isa dengan Tuhan, dengan Allah itu satu dalam makna ajaran, saya juga sepakat. Tidak masalah bagi saya. Oh, Mbak Epi lagi kepental dia. Tapi kalau satu dalam makna kekristenan Trinitas, saya tidak sepakat karena itu unlogic bagi saya sebagai seorang wanita yang adalah muslimah yang diajarkan untuk berpikir dan juga diajarkan untuk memiliki pemikiran kritis lah, kurang lebih begitu. Iya, berarti kalau misalnya dalam konteks Allah Bapa itu menurunkan ajaran kepada para nabinya itu sama. Jadi Yesus mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu, dalam artian satu pemahaman gitu kan Bunda. Nah jadi di sini Ya, ketika Bunda Epi naik lagi. Ya. Bunda bilang bahwa aku tidak kita umat Islam tidak boleh datang ke Nasrani dengan apa tadi lupa, dengan membawa ajarannya gitu. Nah waktu itu ajaran Islam memang belum ada, konteksnya dalam ini adalah yang Itu dibawa tafsiran ajaran. Bang Laila ya. Tafsiran pribadi itu saya sebutnya itu bentar. Saya sebut itu adalah eksegesis cabang BPJS. Saya selama ini selalu bilang kalau kita berbicara, kalau umat Islam itu diperintahkan kalau Allah, kalau Rasul, kalau nggak kalam ulama. Kalam ulama bagi orang awam itu seperti dalil bagi para ijtihad. Tidak boleh umat Islam itu mentafsir dengan pemikirannya. Maka kata Allah, barang siapa yang mentafsir Al-Quran dengan pemikirannya bersiaplah menempati neraka jahanam. Makanya saya itu tidak boleh keluar dari bagaimana ulama saya memahami Al-Quran. Tapi kita diperintahkan untuk boleh dalil akli, tapi berbicara sesuatu yang konteksnya adalah sesuatu yang bisa kita nalarkan, tapi bukan Al-Quran yang kita nalarkan. Itu loh. Nah kalau abang mau menalarkan tentang ajaran itu tadi silakan, tapi saya minta dasarnya siapa yang bilang begitu duluan. Apakah muncul dari konsep pribadi abang sendiri atau abang mengutip perkataan skolar? Kalau abang hanya membahas pemikiran abang sendiri, abang akan dianatema oleh banyak orang. Gitu. Itu konsep, dan itu adalah aturan di room saya. Kalau tidak ada dalil dibawa di sini, silakan jangan diskusi. Ini room saya, ini anti asumsi. Sekarang jawab pertanyaan saya yang tadi mengenai Nanti itu tuh kitab saya banyak tuh. Ini yang mau saya baca kan ya. Kita sedang membahas tema yang berbeda dengan apa yang Anda maksud. Nanti kamu berdua dengan saya nanti kita bahas itu. Kalau mau belajar saya masukkan Ustaz Wafi juga. Ya, ini lagi membahas tentang dengan teman-teman Kristen, tapi kita dia anak Kristen. Kalau itu nanti saya tunjukkan air burut itu. Ya silakan Epi. Uni, tadi kan apa tadi yang kita bahas ya Uni? Saya sempat keluar Ya, tadi tentang ayat. itu, tentang apakah saya percaya Yesus dan Bapa itu satu. Kan kita udah bahas bahwa Yesus sendiri mengatakan dia banyak sekali berbicara tentang menggunakan bahasa perumpamaan. Oke. Nah, ketika Yesus berkata, aku dan Bapa satu, itu Epi memahaminya secara harfiah atau secara perumpamaan. Itu dulu yang ingin saya ketahui. Kalau menurut Epi harfiah ya sudah, perumpamaan ya apa maknanya, maka multitafsir nanti. Ya silakan Epi yang tafsirkan. Saya enggak punya kapasitas menafsirkan kitab kalian. Silakan. Nah, tadi kan Umi kan sudah berpendapat bahwasanya kalau itu mungkin Satu ajaran. ya satu ajaran. Nah, ya. Nah, terus kalau menurut Umi, kalau misalkan coba Umi lihat di Yohanes 13 ayat 13. Engkau menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu benar. Tuhan di situ berasal dari kata kurios, kan saya sudah bilang. Betul, Nabi itu Tuhan untuk murid-muridnya, untuk jemaatnya, untuk pengikutnya, untuk umatnya. Dia raja, seharusnya dia memang menjadi raja. Dia guru, yes, dia harus menjadi guru. Dia hamba Allah, yes, ada tertulis itu semuanya. Dia Nabi, yes. Tapi di situ kata kurios itu tidak pernah menjadi theos, karena Yesus memperkenalkan Tuhan yang itu dengan menggunakan kata theos. Kamu cek Septuaginta, kamu cek PB kamu yang menggunakan bahasa Yunani. Theos itu bukan hanya kepada Yesus. Pemilik tanah disebut dengan theos, pemilik keledai disebut dengan theos gitu. Jadi kalau saya percaya kok dia itu theos, dia itu kurios. Sama seperti saya percaya Nabi Muhammad juga kurios. Karena dalam Yohanes pasal 13 nomor 13 itu, dalam versi Arabnya yang ditulis sekitar abad ke-8 itu, kitab Al-Muqaddas, di situ dituliskan wa anta tatakalamu mu'aliman wa sayyidan.
Makanya kami kan selalu berkata Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad. Gitu. Jadi tidak masalah kalau dia adalah Sayyid, betul. Saya percaya dia Sayyid. Bahkan mana ada kami menghinakan Nabi Isa alaihissalam. Bahkan bundanya pun, coba kamu lihat. Kamu katanya orang Katolik mencintai Bunda Maryam kan? Ada nggak surat Maryam di kitab Bible kamu? Dia turunkan nikah pun nggak ada kan? Injil Maryam aja nggak ada. Nah kami surah Maryam ada. Begitu loh. Maksudnya bukan berarti saya sok-sokan lebih mencintai Maryam, enggak. Tapi kalau di Katolik menghormati Bunda Maria sih. Makanya Iya. seringkali ada Rosario ya? salah penafsiran bahwasanya Rosario itu ya? Bukan. ya. Doa Rosario Intinya itu kapan waktunya itu, Epi, biasanya? Terserah aja sih, Bun. Terserah Oh, nggak aja ada, sih, Uni. nggak ada ketentuan Iya, waktu ya? Kalau di kalian sama nggak? ada ketentuan waktu, tapi kalau kita mau berdoa Rosario ya terserah kita gitu. Nah, maksudnya mau kapan, tapi beruntuk. Oh gitu. Terus kalau ortodok kan kemarin ini sempat diskusi sama Rion sama kayak Pas, dia tuh ortodok Yunani. Dia itu punya hampir sama kayak tefilatnya orang Yahudi dan sholatnya orang Islam, dia menyebutnya dengan sholata. Itu 7 waktu dalam satu hari itu. Kalau Katolik ada nggak kayak gitu? Ada Bunda, ada Uni, kalau misalkan kita berdoa nih 3 salam Maria itu berturut-turut 9 hari. Atau 9 malam. Berturut-turut 9 hari. Ya. Itu kalau berpuasa kalian berapa hari biasanya? Apa 40 tadi, hari Uni? nggak? Kalau ada kan, ada juga nggak puasa di Katolik? Ada Uni, ada 40 hari. 40 hari, itu benar-benar nggak makan sama sekali? Enggak, Uni, sama kayak Islam puasanya, Muslim? kayak Muslim. Berbuka juga? Iya. Soalnya Yesus nggak makan sama sekali loh 40 hari itu. Dia kan beda, Uni. Kita cuma Iya. ya. Iya, beda. Masa kita menyamakan diri Iya, kita iya. sama Tuhan, Uni? Ada kok Luga itu menyamakan dirinya dengan Tuhan tuh, turun naik ke surga kata dia tuh. Ya kan itu udah Iya, iya. tersesat mungkin, Uni. Nah kalau Deuterokanonik sendiri itu posisinya bagi kalian firman Tuhan atau bukan? Hilang. Oh. Oh my God. Ya, itulah signal. Jadi kapan ini bahas ayatku tadi supaya aku tidak timbul pertanyaan dalam hidupku. Apa? Surah Al-Buruj. Duh. 4 ayat Bentar, 8. Aku cari dulu kitabku. Al-Kahfi, Maryam, Surat Toha, Al-Anbiya. Anda mualaf atau Kristen, Pak? Dulu saya Katolik, Bu Uni. Sekarang? Jadi sekarang 2 tahun ini udah Muslim. Oh, udah Muslim. Ikut kajian Ustaz Wafi lah biar nambah-nambah ilmu. Ustaz Wafi kajian fikih, belajari usuluddin. Banyak yang harus dipelajari kalau sudah mualaf. Apa? Surat apa tadi? Surat Al-Buruj 4 ayat 8. 4 sampai 8. Jadi di situ menurut penangkapan saya bahwa Nasrani itu disebut mukmin. Kan ada Al-Baqarah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina amanu wallazina hadu wan nasara wassabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Artinya di situ innallazina amanu, sesungguhnya bagi mereka yang beriman, walazina hadu, orang Yahudi, wan nasara, Nasrani, walazina hadu wan nasara, wasabiin, orang-orang sabiin, man amana billah, barang siapa yang percaya kepada Allah, man amana billahi wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa amila solihan, dan beramal soleh. Nah itu ada, mereka tidak akan bersedih hati kata Allah. Iya, makanya saya Al-Buruj. Aduh, di bawah ayat 20 jilid loh kitab ini. Satu aja belum khatam aku nggak bacanya. Al-Buruj. Aduh, Allahu Akbar. Aduh. Al-Buruj. Al-Ma'arij, Al-Nu, Al-Jin, Al-Muzammil, Al-Mudassir.
Al-Qiyam, Al-Insan, Al-Hujurat, Al-Kahf, Al-Dzariyat, At-Tur, An-Najm, Ar-Rahman, Al-Waqiah. Oh, di sini. Di depan sini loh. Ini tumpukannya juga. Pak Vicky, selamat malam Pak Vicky. Pak Vicky dari tadi belum ngomong dia. Silakan Pak Vicky, ada yang mau di Silakan Pak Vicky. Pak Vicky. Pak Vicky datang sini mau parkun aja, mau tidur aja Pak Vicky nih. Oh, Pak Vicky. Apalah Pak Vicky nih. Senyap je. Hendak nak cakap. Halo nih. Apalah Bapak ni Dari saya Uni. Apa pula Pak Mawardi? Yang dipanggil Pak Vicky dia pula yang nyaut. Al-Buruj. Ya nggak dijawab itu, biar aku dulu ngomong. Al-Buruj. Dari semua yang udah dipelajari Uni Alkitab, mana yang belum dipelajari Uni? Aku baru Udah tahu loh belajar semua? ada surat Filemon. Aku belum baca, nanti aku baca surat Filemon. Coba tengok Al-Buruj Tengok Al-Buruj sini Tolong nih kita bantu Pak Laila ini dulu. Beliau pengen tahu tafsir Al-Buruj. Aku baru tahu loh ternyata surat Filemon loh. Lama ini aku baca ada 14 surat Paulus ternyata belum ku baca, nanti ku baca itu. Al-Hadid, Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, Asy-Syaf, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, Al-Taghbun, At-Talaq, At-Tahrim. Nah, gini kan enak nih, yang dibahas agama sendiri sejuk dengarnya kan. Ya iyalah, kalau ditanya agama aku jawab lah. Kalian kesini bawa premis ya ku hantam lah kalian pakai Bible kalian. Makanya aku bilang, masa Makanya agama jangan paling bawa benar? premis. Masa agama Bawa paling benar premis. mau dilawan? Salah orang itu. Kita lah Pak Muwardi. Lah, banyak cerita. Nggak usah Emang banyak ada di cerita, sana nggak lawan usah paling banyak benar kan? cakap, Nggak nggak usah ada banyak nih. cakap. Al-Kahfi, Maryam, Toha, Al-Anbiya, jangan banyak cakap sama aku, nggak ada gunanya kayak gitu-gitu. Iya, Yasin, makanya aku bilang As-Saffat, sama Sad, Az-Zumar, Ghafir, Al-Fusilat, umat Kristen, Surah Al-Baqarah. kalian Bilang kitab aku satu lagi itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. jangan melawan agama paling benar, walaupun kalian sudah Diamlah, nggak benar. ada gunanya Pak Mawardi kayak gitu-gitu. Pak Mawardi itu kalau mau diskusi aja, bawa pengajaran aja, kayak gitu-gitu nggak ada gunanya. Anisa, Al-Maidah, Al-An'am. Kecuali Pak Mawardi jumpa aku di kopi-kopi, kedai-kedai kopi. Aku membela Uni loh. Membela Uni loh aku. Nggak perlu aku dibela. Aku ngapain? Aku bisa bela diriku sendiri kok. Ngapain? Al-Hijr, An-Nahl, Al-Isra, Untuk Al-Kahfi. Kristen, walaupun agama Diamlah, kita kalau nggak ada gunanya benar, bicara, mending diam. jangan melawan agama paling benar ya Nggak di gitu, nggak gitu. Indonesia. Gini ya, Pak Mawardi cuma bilang gini, Pak Mawardi sama teman-teman Pak Mawardi. Gimana? Kalian nggak usah kalian menghujat gitu, karena kalau kalian menghujat balik ke diri kalian sendiri gitu. Biar tenang Ya mereka semua nggak agama menghujat pasti, lagi. semua ajaran pasti dilarang menghujat Uni. Yang saya salahkan Mana Kristen ada? ini udah tahu. Mana ada? Iya, makanya saya bilang. Mana ada? Yang saya salahkan sama teman-teman Kristen ini udah tahu Kristen itu benar, dilawan agama paling benar. Ya pasti kalah lah. Islam itu kan agama paling benar di Indonesia. Agama Kristen mana agama benar? Kalau agama benar itu agama yang mengikuti ajaran para nabi. Pertanyaanku, mana nabi mengajarkan doktrin Trinitas? Bukan, dia itu justru karena Aku itu tanya bilang. jawab Teman-teman sudah. Kristen. Kalau memang ajaran Katolik dan Kristen Protestan ajaran yang benar mengikuti ajaran para nabi, tunjukkan sama aku di mana para nabi mengajarkan Trinitas. Selesai perkara. Nggak ada lu mana Al-Burut hilang kayaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ajaran 10, gimana, Bunda? 11, Gimana, 12, Uni? 13, 14, Ajaran 15, gimana? 16, 17, 18, 19. Ada kok. 20. Ajaran Uni? Trinitas itu di mana? Doktrin Trinitas itu di ajaran para nabi. Diamlah dulu Pak, aku lagi cari kitabku loh. Aku mau kasih tahu Pak Laila. Ajaran Trinitas itu yang pernah saya pelajari di Gelora Bung Karno. Ini pernah ke sana. Al-Qamar, Ar-Rahman, Al-Waqiah. Gak ada gunanya Pak mau ngomong. Kok nggak ada? Ci, tolong Ci bantu nih Ci. Cariin kitab Al-Buruj Ci. Untuk Kristen-Kristen. Ya, Al-Buruj. Walaupun agama kalian benar, jangan lawan agama paling benar. Udah aku bilang kalau di tempatku tuh kalau ngomong nggak ada gunanya nggak usah ngomong. Kalau nggak ada gunanya bicara mending diam. Lo kok hilang? Iya aku turunkan, nggak suka aku kalau orang ngomong nggak ada penting nggak ada gunanya. Tak apa-apa aja. Ntar Pak, ntar ya Pak Laila ya.
Al-Hijr, Anal, Al-Kahfi. Kok nggak jumpa ya? Al-Buruj, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Siapa lagi bergitar nih? Aku. Udah lanjut. Nyanyikan lagu malam terakhir dulu. Cepat bang, malam terakhir bang. Mana si Nurat tadi? Nah, Nurat Nela kok Nurat. Udah nggak ada lagi diskusi Nurat Nela, kita ngobrol. Nah ngobrol nggak apa-apa kayak gini, udah nggak ada lagi. Nek Kak Pandi kita nggak ada diskusi lagi.